tugas ya. Tugas yang memang tadi sampaikan Pak Osep ya, pembuktian bahwa Bapak Ibu menguasai ya dari unit kompetensi yang pertama yang akan saya sampaikan ini. Ya, begitu. Saya mohon izin ya Bapak Ibu ya untuk menyampaikan materi terkait dengan menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH dan juga kelengkapannya ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk unit kompetensi yang pertama ini ya dan seterusnya ada 6 ya. Ini referensinya adalah SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya. Yang mana untuk materi ini sebetulnya Bapak Ibu juga bisa buka ke referensi utamanya ya. Ini hanya PowerPoint saja yang kami buatkan dan kami sampaikan ya supaya mempermudah ya Bapak Ibu dalam memahami ya. Nah, tujuan dari penyampaian unit kompetensi ini atau dari unit kompetensi yang pertama ini adalah Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan SJPH dan juga kelengkapannya. Ini ya, jadi harapan kami Bapak Ibu nanti bisa menyusun dokumen SJPH ya. Kemudian ini tadi untuk referensinya SKKNI Penilai Halal nomor 21 tahun 2022 ya. Nah, dalam unit kompetensi yang pertama, menyusun dokumen SJPH dan juga kelengkapannya ini ya Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait ruang lingkup ya, dan proses bisnisnya ya seperti itu. Kemudian titik kritis halal dan nanti kita akan kupas terkait manual SJPH itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam ruang lingkup ini ada juga beberapa yang akan kita ulas ya terkait identifikasi proses bisnis dan dokumen pelaku usaha. Kemudian kita bandingkan proses bisnisnya dan dokumen pelaku usaha sesuai dengan persyaratan standar SJPH ya dalam hal sertifikasi halal. Kemudian titik kritis ya, cara mengidentifikasi titik kritis kehalalan, ketidakhalalan, kemudian potensinya di mana, kemudian tingkat risikonya seperti apa, tinggi, menengah, rendah ya seperti apa. Kemudian penyusunan manual SJPH-nya ya begitu. Nah, proses bisnis Bapak Ibu ya. Yang pertama kita lihat proses bisnis itu apa. Dia sama juga dengan serangkaian aktivitas yang memang sudah terstruktur ya. Kemudian di dalamnya saling terkait ya. Saling terkait ya beberapa aktivitas seperti mulai dari aktivitas produksi barangkali ya. Produksi ini juga ada beberapa tahapannya. Kemudian pemasaran, penjualan, keuangan dan SDM ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dalam mengidentifikasi proses bisnis perusahaan, apa yang perlu kita lakukan ya? Kita harus memahami proses bisnis perusahaannya. Nah, identifikasi bagaimana kira-kira ya proses kerjanya bagaimana di perusahaan itu ya. Kemudian juga pastikan bahwa memang produk itu bisa disertifikasi Bapak Ibu ya. Jadi untuk memastikan produk bisa disertifikasi atau tidak bisa dicek nanti di KMA 944 untuk makanan, KMA 748 untuk barang atau jasa non makanan minuman ya begitu. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan ini memang bisa ya untuk mengajukan proses sertifikasi. Jadi perlu untuk mengecek ya persyaratan-persyaratannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan ruang lingkup tadi, ruang lingkup usaha ya. Nah, di sini biasanya banyak peserta yang yang kelupaan ya, bukan nggak bisa tapi kelupaan barangkali. Nah, ruang lingkup ini dia termasuk jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha ya untuk menghasilkan produk. Nah, mulai dari penyediaan bahan, kemudian pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian termasuk outlet. Nah, jadi barangkali nanti Bapak Ibu membantu pelaku usaha pengajuan sertifikat halal ya, akan ada semua aktivitas ini atau mungkin tidak ada semuanya atau ada yang di sini tidak ada ya. Misalnya Bapak Ibu nanti membantu pengajuan sertifikat halal restoran. Nah, sudah pasti semua ini ada ya. Dan kalaupun dia punya outlet, kalau tidak ya berarti outletnya tidak ada. Kemudian mungkin ada juga Bapak Ibu nanti membantu
proses sertifikasi halal RPH atau RPU. Nah, otomatis ada beberapa bagian di sini ya cakupannya tidak ada. Nah, ya karena di situ ada penyembelihan. Nah, ya, jadi nanti ruang lingkup usaha ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan ya di tempat Bapak Ibu nanti ya yang akan dibantu ya pengajuan halalnya. Kemudian Bapak Ibu tadi ya untuk menentukan ruang lingkup usaha, yang pertama langkahnya kita harus identifikasi si produknya. Produknya ini apa? Apa yang akan didaftarkan produknya? Ya, apakah produk makanan minuman olahan atau mungkin produk barang gunaan atau mungkin produk farmasi atau mungkin jasa sembelihan. Itu dipastikan dulu ya. Identifikasi produknya apa saja, kemudian juga jenisnya Bapak Ibu perlu diklasifikasikan juga. Nah, bagaimana cara mengetahui jenis produknya? Itu dicek di KMA 748 ya, tahun 2021. Ini untuk produk yang non makanan minuman, yang bukan makanan minuman. Nah, tapi kalau produk Bapak Ibu nanti itu tergolong produk makanan minuman, berarti untuk mengecek ya klasifikasi produknya pada KMA 944 ya begitu. Nah, setelah kita klasifikasikan jenis produknya, lakukan identifikasi terhadap seluruh prosesnya Bapak Ibu ya, seluruh proses rantai produksi. Tentukan semuanya ya, titik-titiknya ya, hingga produk itu didistribusikan. Kemudian juga lakukan identifikasi terhadap lokasi dan juga fasilitas usaha. Ya, lokasinya pastikan ya, lokasi produksinya apakah hanya ada di satu titik atau beberapa titik ya, seperti itu ya. Fasilitas lainnya apakah ada gudang sewa, apakah ada outlet, apakah ada makun dan lain sebagainya ya. Itu perlu dipastikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan dokumen pelaku usaha khusus untuk proses sertifikasi halal, yang paling utama itu harus ada NIB ya. NIB harus ada seperti itu ya. Kemudian juga struktur organisasi perusahaan ya pada umumnya ya, ruang lingkup legalitas usaha ya begitu. Kemudian untuk NIB ini contoh Bapak Ibu ya, contoh NIB ya yang memang sudah ada ya. Barangkali nanti pelaku usaha yang Bapak Ibu bantu belum punya NIB, nah Bapak Ibu nanti bisa bantu ya, buatkan NIB terlebih dahulu, baru bisa mendaftarkan diri ke Si Halal ya, akun Si Halal untuk pengajuan sertifikasi halal. Nah, ini tadi yang untuk jenis produk Bapak Ibu ya. Ini 748 ya. Jadi banyak di sini ya, selain makanan dan minuman. Di sini ada jasa juga, jasa penyembelihan, ada juga jasa pendistribusian dan masih banyak tentunya yang lainnya. Nah, dan ini untuk KMA 944 ya, khusus untuk makanan dan minuman ya. Jadi kalau dibuka dokumennya itu juga banyak terperinci ya Bapak Ibu ya. Ya, baik ya. Kita masuk ke analisis risiko titik kritis ya, Bapak Ibu ya. Titik kritis kehalalan ya. Jadi yang dimaksud dengan titik kritis ya, ketidakhalalan ya, ini titik kritis ketidakhalalan ya, adalah suatu kondisi ya yang mungkin saja akan terdapat nanti ya dalam suatu produk itu bahan-bahannya adalah bahan yang tidak halal, haram ataupun najis ya, atau mungkin si produknya itu diproduksi menggunakan fasilitas yang terkontaminasi bahan yang haram ataupun najis ya, sehingga memang proses tidak memenuhi standar ya. Jadi titik kritisnya itu Bapak Ibu ya, kalau kita simpulkan titik kritis ketidakhalalan itu berada pada bahan dan proses sebetulnya ya begitu. Kemudian kita perlu memeriksa tingkat risikonya seperti apa gitu ya. Kita perlu melakukan penilaian terhadap risikonya ya. Kemudian kita identifikasi ya dampaknya bagaimana ya. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan ya untuk pencegahannya ya. Tindakan kontrolnya perlu ditetapkan seperti itu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu dari alur ini bisa diperhatikan ya, yang sebelah kanan Bapak Ibu ya, yang nomor 1 titik kritis bahan nabati, nomor 2 titik kritis bahan hewani ya. Jadi kita perlu tentukan ini titik kritisnya ada di mana. Misalkan bahan nabati, gimana cara menentukannya? Nah, ini kita harus runut ya. Katakanlah kita mau produksi tempe ya. Tempe itu bahan nabati ya Bapak Ibu ya, tempe bukan bahan nabati. Kacang kedelai kacang kedelai ini mau kita jadikan tempe ya.
Kacang kedelai awal mulanya adalah bahan nabati atau bahan halal positif list yang memang sudah ada dalam KMA 1360. Ya, artinya kalau ada di KMA 1360 dia tidak perlu sertifikat halal, ya, sudah cukup itu. Nah, namun ternyata kacang kedelai ini akan diolah menjadi tempe. Berarti ada pengolahan, ya. Oke, lanjut pertanyaannya, ada pengolahan? Iya. Kalau tidak berarti tidak kritis dia ya si kedelainya. Berarti karena kedelai ada pengolahan, ya, lanjut lagi pertanyaannya. Apakah ada kultivasi mikrobial? Ada penggunaan mikroba nggak di sini? Oke, ya, kalau dalam pembuatan tempe itu ada ternyata. Kalau ada lanjut lagi pertanyaannya, kalau tidak ada pun juga lanjut. Misalnya ada, oke, ada berarti dalam prosesnya menggunakan mikroba, berarti kemungkinan terjadi fermentasi dong di situ. Nah, dari proses fermentasi itu terbentuk khamar atau bukan, atau tidak gitu kan, misalnya pertanyaannya iya atau tidak. Kalau iya berarti haram jatuhnya, tapi kalau tidak, nah di situ titik kritisnya. Artinya dalam prosesnya itu, dalam proses fermentasinya itu menggunakan mikroba tertentu ya. Nah, di situ titik kritisnya Bapak Ibu. Nah, mikrobanya ini dari mana ini asalnya? Sehingga dia perlu sertifikat halal si tempe tadi kalau kita telusur ya. Nah, jadi asal mikroba ini kan termasuk bahan juga ya dalam pembuatan tempe ya. Pengolahan kedelai menjadi tempe artinya perlu sertifikat halal juga atau diketahui kehalalannya. Jadi kritisnya di situ. Ya, daripada dalam penggunaan bahan mikrobial apa namanya itu, kalau bikin tempe itu apa ya, ragi ya, kemudian rhizopusnya ya, kemudian si proses fermentasinya itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi tidak, jawabannya ya tidak, oke, tidak ada fermentasi khamar ya kacang kedelai, tapi tidak ada proses fermentasi. Oke, mungkin akan ada bahan tambahan atau penolong di situ ya, barangkali kedelainya mau dijadikan susu kedelai, ya tidak ada fermentasi tapi dijadikan susu ya, ada bahan tambahan ternyata ataupun penolong di situ ya. Kalau ada di situ titik kritisnya, bahannya tadi bahan apa yang ditambahkan ya dalam prosesnya itu. Kalau misalnya dia bahan tambahan yang memang sudah mengalami proses pengolahan ya, bukan bahan fresh ya, alami ya, sudah pasti itu menjadi kritis ya, perlu kita pastikan kehalalannya. Nah, sama juga dengan hewani juga begitu Bapak Ibu ya, contohnya ya. Untuk alur untuk mentelusur kritis atau tidak kritis, makanya kita perlu lihat bahannya apa ya, begitu. Oke ya. Nah, bahan hewani misalnya dari susu dijadikan yogurt misalnya. Oke, susu dijadikan yogurt berarti ada pengolahan di situ, ada pengolahan ya, ada proses fermentasi di situ, sama tadi seperti tempe, ada penggunaan starter ya atau kultur mikroba. Nah, starternya ini sumbernya harus jelas dari mana sumber si starternya ya. Dan untuk halal tentunya itu menjadi bahan yang kritis yang perlu dokumen pendukung seperti sertifikat halal ya. Nah, untuk bahan mikrobial juga sama Bapak Ibu ya, bahan lain-lain juga sama seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus mengidentifikasi ya atau menelusur ya bahan-bahan yang digunakan, prosesnya seperti apa, sehingga kita bisa menetapkan titik kritis kehalalannya ya. Nah, kita lanjut dulu ke berikutnya, identifikasi titik kritis terkait proses PPH. Nah, proses misalnya apakah menggunakan peralatan dari bahan halal atau tidak? Ya, kalau misalnya tidak ya sudah pasti kita tolak. Kalau dia iya ya berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada kontaminasi enggak ya kira-kira dengan yang tidak halal ya. Kalau tidak ya aman dipakai, tapi kalau iya lanjut lagi, apakah dalam prosesnya itu ada proses pensucian secara syar'i atau tidak gitu ya, yang memang proses pensucian ini bisa menghilangkan najisnya misalnya. Jadi sampai ke situ ya pertanyaannya ya, panjang ya. Nah, baru kita bisa menentukan prosesnya ini ya bisa untuk diteruskan atau tidak. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dari titik kritis kehalalan tadi kita analisa ya risikonya seperti apa, risiko ketidakhalalannya ya. Tingkat risikonya ini bisa kita kategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah
Dan kita lihat kemungkinan terjadinya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia risikonya itu tinggi, ya tinggi ini berarti kemungkinan penggunaan bahan ya berasal dari bahan yang haram ya, atau mungkin terkontaminasi najis berat mungkin ya. Kemudian frekuensinya, kalau dia tinggi berarti dia sering, sangat sering terjadi Bapak Ibu ya. Mungkin lebih dari 3 minggu sekali mungkin. Kalau dia sulit terjadi ya jarang ya, sedang ya, seperti itu. Jadi tingkat risiko. Nah kalau tinggi ini, kalau dia ada potensi nih mungkin penggunaan yang tidak halal begitu ya. Misalnya bahan ayam, penggunaan ayam menjadi produk ayam goreng ya, misalnya di restoran A ya. Di restoran ternyata penggunaan ayamnya ini tiap hari, berarti lebih dari 3 kali seminggu ya, tiap hari ya, sering ya, sangat sering. Dan ayam ini ya kemungkinan ya bisa saja ayam, namanya ayam ya, ayam itu kan harusnya halal, tapi bisa saja ayam ini menjadi tidak halal ketika proses penyembelihannya tidak sempurna, tidak sesuai standar ya. Nah seperti itu, ada yang salah misalnya, jadi dia berpotensi untuk tidak halal sehingga risikonya menjadi tinggi ya, begitu. Ini contoh ya untuk kita menganalisa risiko ketidakhalalan. Nah, kemudian ini juga dicontohkan lagi dalam tabel ini untuk mempermudah Bapak Ibu menganalisa titik kritis ketidakhalalan ya. Misalnya ini ada berapa poin ini? Ada 7 poin ya, 7 aktivitas ya dalam PPH ya secara umum, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Katakanlah misalnya di sini dalam proses pengolahan misalnya. Dalam proses pengolahan ya ternyata area produksi terkontaminasi najis ya dari saluran pembuangan sampah ya. Kemudian juga proses produksi menggunakan bahan haram, sudah pasti ini kategorinya tinggi. Nah, dan di sini kita perlu tetapkan atau sampaikan rekomendasinya seperti apa untuk kasus seperti ini. Misalnya, produk di haul kemudian dimusnahkan ya sesuai SOP ya, seperti itu. Itu hanya contoh saja. Jadi Bapak Ibu memang di sini tabel ini bisa digunakan untuk mempermudah ini ya Bapak Ibu nanti kalau mau mengkelompokkan atau memplotkan ya risiko ketidakhalalan suatu bahan ataupun suatu proses, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke manual SCPH ya Bapak Ibu ya. Manual SCPH yang akan kita bahas ini sama juga dengan dokumen Bapak Ibu ya. Dokumen ini bersifat perencanaan atau rencana ya, yang memang dia menggambarkan cara dari pelaku usaha atau perusahaan untuk memenuhi kriteria SCPH sesuai dengan ruang lingkup usaha. Nah, dokumen ini juga bisa kita jadikan pedoman Bapak Ibu, pedoman untuk memenuhi standar ya atau kriteria SCPH. Makanya itu kita susun ya sesuai dengan template-nya, kita susun sesuai dengan standarnya ya, kita ikuti gitu ya. Bukti-bukti implementasinya semuanya ditetapkan atau dijalankan ya, seperti itu, sehingga ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tapi nanti bisa menjadi pedoman ketika proses sudah berjalan ya, begitu. Kemudian ada lagi prosedur dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu proses atau aktivitas ya. Jadi Bapak Ibu di dalam manual SCPH ini akan ada juga beberapa prosedur dari paling tidak 7 aktivitas tadi ya, 7 aktivitas dalam proses produk halal. Itu harus digambarkan semuanya, itu dirinci prosedurnya seperti apa ya. Kemudian instruksi kerja, dokumen yang lebih rinci dan menjelaskan cara melakukan tugas atau aktivitas tertentu secara lebih spesifik dan juga teknis. Ya, jadi Bapak Ibu ini nanti yang akan kita lihat ya lebih jauh. Dan dokumen-dokumen misalnya yang sudah disusun, Bapak Ibu sudah pernah menyusun, dan pastikan itu semuanya mengacu ya pada kriteria SCPH ini, dan perlu dilakukan sosialisasi ya, dan bukti-bukti dari pelaksanaan tiap-tiap kegiatan itu dipelihara Bapak Ibu atau disimpan, dijaga ya dengan baik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, manual SCPH ya, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus membuat manual SCPH yang terpisah dari manual lain. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau pengajuan halal ya, untuk manual SCPH
manual SCPH atau manual apapun itu harus terpisah khusus untuk SCPH. Tidak boleh bercampur dengan manual lain. Misalnya Bapak Ibu mau juga audit food safety-nya, ya harus terpisah ya. Tidak bisa gabung manualnya. Tapi kalau misalnya kegiatannya dilakukan bebarengan ya silahkan. Tapi untuk manualnya ya itu harus terpisah ya. Kemudian manual ini nanti dijadikan berikutnya menjadi panduan atau acuan ya untuk menerapkan SCPH dan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi ya memenuhi tadi beberapa 5 kriteria SCPH tadi. Ya, tadi yang awalnya kita susun ya untuk sebagai dokumen perencanaan, nanti setelah selesai itu kita jadikan panduan. Ya, formatnya ada format bebas, ada format template. Untuk format bebas ini perusahaan bebas mau membuatnya seperti apa. Tapi memang beberapa konten ya seperti yang di bawah ini itu harus ada dalam SCPH tersebut. Nah, kalau format template ini Bapak Ibu tinggal langsung digunakan. Tinggal download dari website BPJPH, tinggal digunakan ya dan disesuaikan dengan kondisi ya dan kebutuhan perusahaan masing-masing. Gitu ya. Dan tahapan penyusunannya Bapak Ibu, yang pertama harus menentukan ruang lingkup pelaku usaha tadi. Nah, jangan sampai bingung ya menentukan ruang lingkupnya bagaimana caranya gitu ya di manual SCPH itu. Jadi cara menentukannya ya tadi identifikasi dulu produk yang akan disertifikasi ini apa produknya. Oh ternyata Bapak mau bantu pengajuan sertifikasi halal RPH, RPO. Oke, produknya bukan makanan minuman gitu ya. Oke, sudah tahu produknya. Kemudian lihat, dia termasuk ke kelompok jenis produk yang mana? Cek di KMA 748 untuk penyembelihan ya, cek di situ. Masuk kemana dia kelompoknya? Nah, cari tahu ya. Kemudian kira-kira karena ini tadi penyembelihan, apa saja mungkin aktivitas yang akan ada, kegiatan yang akan ada? Apakah memang 7 aktivitas tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu ada semua ya sampai penyajian produk? Nah, tapi kalau penyembelihan ya nggak ada ya sampai penyajian ya, paling hanya sampai ke penjualan ya atau pendistribusian barangkali. Nah, ada tambahan di situ proses penyembelihan ya. Jadi harus ditentukan dan disesuaikan dengan ruang lingkup usaha masing-masing ya. Terkait tadi ruang lingkup tadi ya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah ya tahapan penyusunan manual ini, pengisian manual SCPH dan lampirannya. Nah, diisi itu manual SCPH-nya, lampiran-lampirannya dilengkapi. Kemudian implementasi dari manual SCPH yang dibuat juga disusun, misalnya prosedur, SOP, IK ya. Nah, kemudian kegiatan untuk form-form yang sudah disiapkan juga dilakukan perekaman ya terhadap aktivitas tersebut. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan juga terhadap setiap kebijakan atau SOP yang memang sudah dibuat dan dituangkan dalam manual SCPH. Dan perlu dilakukan audit internal, kemudian disimpan serta kelola bukti implementasinya. Ya, nah setelah itu baru diverifikasi dokumen-dokumen manualnya, diverifikasi kembali sudah cukup, sudah lengkap atau belum. Nah baru nanti terakhir disosialisasikan. Perlu ya SCPH itu perlu disosialisasikan kepada internal ya daripada pelaku usaha. Nah berikutnya Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama ini. Jadi di dalam SCPH itu ya ada kriteria pertama terkait komitmen dan tanggung jawab. Nah di dalam komitmen tanggung jawab itu ada poin atau unsur kebijakan halal ya, kebijakan. Nah jadi memang kebijakan halal ya, perusahaan itu harus menetapkan ini kebijakan halal. Ini hanya contoh saja. Nah, isinya pada intinya adalah terkait dengan komitmen atau niatan tertulis daripada pelaku usaha untuk betul-betul menjalankan ya amanah ya dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dia harus menggunakan bahan halal, kemudian memproduksi produk yang halal ya, kemudian juga menjamin ya kehalalan bahan, kemudian prosesnya ya sepanjang berlakunya sertifikat halal itu ya. Jadi intinya di sini komitmen atau niatan tertulis dari pelaku usaha. Nah
Kemudian juga kebijakan halal ini harus tertulis, tidak bisa hanya diucapkan saja secara lisan. Harus tertulis Bapak Ibu, dibuatkannya. Kemudian juga harus di-assign ya oleh owner atau pemilik usahanya misalnya. Tanda tangan, di materai ya, kemudian nanti di laminating, dibuatkan posternya, itu ditempel biasanya itu ya, ditempel di dapur produksi ya. Kalau di restoran juga di ini ya, di di tempat penyajian atau tempat makan ya, tempat orang-orang makan ya, di ruang penyajian itu juga ditempel ya. Itu juga penting ya untuk dilakukan. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya ini masih dari komitmen dan tanggung jawab. Berikutnya adalah SDM nih ya, penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Ini bagian dari komitmen masih ya. Jadi pelaku usaha harus menetapkan ya tim manajemen halal dan atau penyelianya gitu. Nah, makanya di manual SCPH itu ya yang sudah ada itu sangat jelas dan bisa mempermudah Bapak Ibu. Di sana sudah ada ini ya bentuk SK timnya seperti apa. Bapak Ibu tinggal melengkapi saja ini. Nah, nomornya kira-kira nomor berapa sesuai dengan nomor di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian dilengkapi ya, diisi timnya siapa saja, jabatannya apa. Jabatan ini misalnya dia jadi penyelih halalnya di situ. Atau misalnya dia jadi anggotanya gitu ya, anggota penyelih halal, posisi jadi anggotanya, mungkin jabatannya bagian staf produksi, staf gudang atau apa. Nah, staf produksi misalnya jadi anggotanya, penyelihannya kebetulan ini dari luar misalnya, kemudian dilengkapi tanda tangannya, diketahui oleh si pimpinan. Ya, ini harus dilengkapi juga. Dan di manual SCPH itu juga sudah sangat dijelaskan tanggung jawab dari manajemen puncak itu apa saja, Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas, ini namanya manual ya. Manual ya yang menjadi pedoman ya nantinya ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu, ada juga di situ terkait dengan pengetahuan halal haram, bisa dibaca juga ya. Dan berikutnya terkait evaluasi pelatihan. Ini terkait SDM ini. Jadi sumber daya manusianya juga harus dilatih ya. Nah, kemampuannya harus bisa ya, harus ditambah ya terkait dengan halal ini. Jadi di situ ada implementasi evaluasi pelatihan, misalnya soal-soal yang ada ya, beberapa soal. Nah, misalnya saat Bapak Ibu membantu pelaku usaha ya, internal perusahaannya, karyawan-karyawan yang ada itu diminta untuk melakukan evaluasi ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah jadi penyelih halal, Bapak Ibu misalnya melakukan sosialisasi lagi di internal perusahaan ya, kemudian memberikan edukasi. Nah, kemudian dari kegiatan itu ya lakukan juga proses evaluasi ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam evaluasi pelatihan internal ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa prosedur penerapan SCPH Bapak Ibu, prosedur ya yang nantinya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan SCPH ya, mulai daripada prosedur bahan, kemudian prosedur PPH-nya ya, prosesnya ya, dan produk ya. Mulai bahan ini ya, apakah itu mulai dari penggunaan bahan baru barangkali ya. Nah, penggunaan bahan baru ini itu kalau di sebuah perusahaan ya, biasanya ini dilakukan atau akan ada kegiatan ini kalau misalnya proses sertifikasi halalnya sudah berjalan atau mungkin bahkan sudah terbit SH-nya, ternyata akan ada menggunakan bahan baru, boleh saja nanti ada prosedurnya ini pada prosedur penggunaan bahan baru. Makanya ini Bapak Ibu harus siapkan ya, prosedur pembelian bahan, pemeriksaan kedatangan bahan ya. Nah, ini semuanya harus disiapkan terkait prosedur PPH atau proses produk halal, mulai dari produksi ya, kemudian fasilitas bebas najis, pensuciannya seperti apa begitu ya, sampai juga ke pendistribusiannya begitu. Nah, untuk produk terkait ketelusuran dan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria ya, begitu. Nah, ini lebih jelas lagi ya, daftar prosedur penerapan PPH ya, Bapak Ibu sudah sangat jelas di sini, bisa diperhatikan ya. Ini misalnya nih, kalau misalnya ada pemisanan berarti ini usahanya untuk penyembelihan ya. Untuk penyembelihan RPH RPU berarti ada aktivitas pemisanan hewan, penyembelihan misalnya di situ. Kemudian
Ini juga mungkin akan ada juga ini aktivitas penyiapan terkait pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang ya, selain bahan-bahan ayam ya, ayam hidup atau ayam misalnya penyembelihan ayam broiler hidup ya, ayam yang datang kan juga harus diperiksa juga, ada kegiatan ini berarti ya. Kemudian penyimpanan bahan produk ya bisa saja ini juga ada terkait penyimpanan si bahannya, misalnya plastik kemasannya disimpan dulu, atau mungkin es kristal yang akan digunakan disimpan dulu, atau bagaimana produk jadinya kemungkinan ada yang langsung didistribusikan, ada yang disimpan di freezer barangkali, jadi ada aktivitas penyimpanannya ya. Tapi kalau pengolahan ya tidak ada harusnya ya. Pengolahan ini mulai dari produk itu kita siapkan sampai dia diproses, sampai dia didistribusikan. Bahkan kalau misalnya ada proses reformulasi produk itu juga ditetapkan di sini ya. Kemudian tahapan pengemasan, pengiriman, dan penjualan ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tata cara pembuatan prosedur ya tentunya yang pertama harus dipahami ya, aktivitas yang akan dibuat atau prosedur yang akan dibuat ini prosedur apa ya, jangan sampai bingung. Misalnya Bapak Ibu mau bikin prosedur pembelian bahan, oke, pahami dulu pembelian bahan itu seperti apa sih harusnya gitu ya. Ternyata pembelian bahan itu juga nggak gampang gitu ya, ingat bahannya langsung beli, bahannya langsung beli, tapi harus sesuai prosedur juga. Misalnya pembelian bahan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan apa saja itu juga dirumuskan, lalu susun rancangan prosedurnya ya menggunakan format yang sesuai saja. Nah, lakukan evaluasi terhadap rancangan prosedur tadi ya. Kemudian pengesahan. Oke ya. Nah, isi prosedur itu ada tujuan, ruang lingkup, beberapa daftar istilah, referensi standarnya, dokumen terkait, dan penjelasan kegiatan ya. Oke, dan terakhir itu pengesahan. Nah, penyusunan prosedur tertulis baik itu tadi SOP ataupun IK Bapak Ibu ya harus lengkap ya, lengkap dengan formulir yang memang sudah terisi. Nah, formulir ini nanti ya, atau formulir penerapan prosedur ya, itu juga harus berisi aktivitas yang memang dilaksanakan sesuai dengan isi prosedur yang bersangkutan. Jadi memang Bapak bikin prosedurnya A, B, C, D, jadi itu semua harus dilaksanakan ya, jangan hanya prosedur tertulis saja tapi tidak dilaksanakan atau dilakukan ya. Nah, ini contoh SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal ya. Ada tujuan, ruang lingkup ya, kemudian istilah, referensi ya, dokumen terkait, dan prosedur serta pengesahan. Seperti ini kira-kira contohnya. Nanti Bapak Ibu juga akan diminta ya membuat satu contoh prosedur. Nah, berikutnya Bapak Ibu implementasi SCPH ya. Ini implementasi dari 5 kriteria SCPH ya. Kita next dulu ya. Nah, bukti implementasinya seperti apa? Ya, bisa berupa formulir, checklist, kemudian daftar hadir, logbook, planning, laporan, itu bisa semuanya. Bapak Ibu ya, tinggal dipilih atau mungkin beberapa sudah ada juga silahkan. Itu untuk implementasi dari kegiatan sosialisasi ya. Kalau kegiatan bahan ya, pengadaan bahan ya, misalnya ada sertifikat halal dari bahan-bahan yang kritis ya, atau kemudian nota pembeliannya ya, seperti itu. Ini contoh form penerimaan bahan datang Bapak Ibu ya, contoh saja ya, ini bisa dilengkapi ya sesuai dengan data-data yang tersedia. Kemudian ini contoh pembelian bahan ya. Nah, bahan-bahan yang dibeli nanti di input itu satu-satu, misalnya ya, jumlahnya berapa, waktu pembeliannya kapan, nah siapa nih penanggung jawabnya, ini dilengkapi semuanya. Jadi Bapak Ibu dalam penyusunan manual SCPH di lampirannya ada lampiran ini nih. Lampiran ini ada sebagai bukti dari implementasi dari kegiatan atau dari kriteria ketiga proses produk halal. Jadi dalam PPH itu kan ada aktivitas pembelian. Nah, ya, jadi pembeliannya, nah buktinya aktivitas itu, inilah catatan pembelian bahan ini. Ya, nah berikutnya ini juga berupa contoh implementasi ya dari kegiatan distribusi ini ya, transportasi produk. Ya. Nah, gitu ya.
Nah, berikutnya layout dan ruang produksi. Nah, ini juga harus ada ini sebetulnya ya oleh Bapak Ibu sekalian ya. Dilengkapi nanti ya. Diagram alur proses misalnya. Ini diagram alur, ini contoh ya. Mulai dari bahan itu datang sampai dia didistribusikan. Jadi, Bapak Ibu harus jelas nih dari sekarang kira-kira pelaku usaha yang didampingi ini sudah punya layout, sudah punya diagram atau belum. Kalau belum ya nanti dibantu, namanya membantu pelaku usaha ya, dibantu penyusunannya, pembuatannya ya. Nah, checklist audit ini juga dilakukan ya Bapak Ibu ya. Ini checklist audit ini merupakan hasil dari kegiatan audit internal oleh penilai halal di internal perusahaan atau internal pelaku usaha. Kemudian sosialisasi manual halal, SOP dan IK ya, terkait ruang lingkup ya, prosedur ya, metodenya itu disosialisasikan. Sosialisasi ini bisa berupa training ya, kemudian media elektronik atau mungkin melalui banner yang tempel ya, atau melalui brosur. Nah, langkah-langkah sosialisasi, nah perlu disiapkan dokumen terkendali, kemudian program dan materi sosialisasinya perlu disusun ya, baru pelaksanaannya baru nanti diperiksa ya, memeriksa penerapan ketentuan ya halal dalam manual halal, prosedur dan instruksi kerja pasca sosialisasi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini berikutnya saya perlihatkan ini simulasi ya, latihan simulasi si halal terkait manual, prosedur dan lampirannya. Tapi memang nanti kita untuk praktek ini menggunakan template manual ya Bapak Ibu ya. Kalau simulasi ya, kalau si halal nanti Bapak Ibu masuknya ke sini nih ya. PTSP ini masuk ke PTSP, masuk menggunakan email sebagai username dan kata sandinya ya. Nah, ini masuknya sebagai akun pelaku usaha, bukan akun pendamping ya. Jadi jangan sampai salah nanti ya. Kalau akun pendamping ya nggak muncul nanti beberapa fitur di akun pelaku usaha ya. Nah, kemudian ini bisa diklik untuk melengkapi data ya di dalamnya itu ya. Ini saya hanya show saja ya, sebentar, tidak detail ya karena ini tidak sesinya sebetulnya ya. Oke, nah ini ajukan layanan ya. Oke, saya next dulu. Pada intinya untuk terkait ini pengisian data ini ya, penginputan data kalau di halal seperti ini, tapi kalau manual kita bisa input secara langsung ya. Kemudian ini untuk tadi yang tim ya, tim manajemen halal ya, dilengkapi sini ada data, ada bagiannya ya. Oke, kemudian pabrik, outlet, kemudian data penilai halal nanti bisa ditambahkan. Berikutnya ini adalah surat keputusan ya, penetapan tim halal. Nah, ini bagian komitmen dan tanggung jawab tadi. Jadi intinya isinya sama aja Bapak Ibu. Intinya isinya adalah komitmen dari pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Nah, kalau di si halal itu tinggal diklik setujui. Tapi kalau secara manual di materai tantangan ya, di materai ya. Nah, lanjut next. Nah, anggota data bebas babi, layout. Nah, layout ini juga di input ya, dilampirkan nanti ya. Nah, kemudian ini terkait dengan diagram alur ya, ditambahkan ya, begitu. Oh, sudah ya. Jadi Bapak dan Ibu seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran, saya tampilkan yang manualnya ya, manual yang akan kita kerjakan nanti seperti ini. Ini Bapak Ibu ya, ini nanti yang masuk sebagai tugas 1. Jadi ini nanti yang akan kita kerjakan ini sama tadi dengan yang saya jelaskan. Jadi kita tujuannya adalah Bapak Ibu bisa menyusun manual SCPH ini ya, manual SCPH ini. Nah, ini dasar hukumnya dari SCPH itu Bapak Ibu diawali dengan ini Undang-Undang 33 ini awalnya ya, kewajiban halal. Nah, diturunkan jadi beberapa peraturannya sampai terakhir itu Kepkaban 20. Nah, jadi SCPH itu Bapak Ibu kalau referensi utamanya itu adalah Kepkaban 20 tahun 2023 di situ.
Nah, inilah nanti yang akan kita susun Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu susun tadi yang saya jelaskan di awal. Ini terkait informasi perusahaan. Ini tadi ya, kita perlu identifikasi tadi untuk menentukan apakah produknya bisa disertifikasi halal atau tidak. Kita perlu identifikasi produk yang akan didaftarkan apa ya. Nah, nanti produknya apa bisa ditulis ya. Kemudian ini terkait jenis, ini Bapak Ibu, jenis produknya kita harus tentukan jenis produknya apa, masuk mana. Cek nanti di sini ya, KMA 748 untuk yang non mamin dan yang makanan minuman 944. Nah, pentingnya di situ. Kemudian informasi umum ini dilengkapi ya, makanya ini penyelih halalnya harus ada ini ya. Jadi penyelih halal lah nanti yang membantu ya pelaku usaha menyiapkan manual ECPH ini ya Bapak Ibu. Nanti misalnya nah, manual ECPH ini ketika awal disusun itu menjadi dokumen perencanaan bagi perusahaan atau pelaku usaha ya untuk pengajuan halalnya gitu ya. Jadi tergambar nanti kan sebelum kita di audit, Bapak Ibu kan harus pengajuan dokumen dulu, ajukan dokumen melalui si halal, nanti dicek itu dokumennya oleh bagian BPCPH, dicek betul nggak ya. Nah, dokumen itulah yang merupakan yang menggambarkan ini loh rencana kami perusahaan A mau pengajuan halal ini ada di sini, tergambar semuanya di sini. Nah, ketika sudah disetujui baru nanti akan proses audit. Nah, setelah selesai nanti dokumen itu yang disusun tadi menjadi pedoman lagi, pedoman untuk menjalankan atau menerapkan dari SCPH yang memang harusnya dilaksanakan ya kriterianya tadi ya. Nah, ruang lingkupnya itu ini Bapak Ibu ya. Nah, ruang lingkup apa saja yang ada di suatu perusahaan ya, tidak semuanya sama, beda-beda ya, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan sampai nanti ke penyajian. Nah, kalaupun misalnya di perusahaan itu ternyata ada outlet ya, ada sekian outlet, ya udah ruang lingkupnya berarti tambahkan outletnya ya. Kalau nggak ada ya nanti ini ya bisa dicoret ya. Ini ruang lingkup tadi ya, gitu Bapak Ibu. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu kita bisa berdiskusi dulu ya, boleh. Nanti kita lanjutkan ini untuk pengerjaan tugas ini ya. Kita mulai dari, saya stop dulu ini. Mulai dari yang pertama Pak Karim ya. Pak Karim Kasmudin, silakan Pak Karim. Iya Bu, kedengaran suara saya Bu? Oh, masuk Pak, suaranya masuk banget. Oke, baik Bu. Yang ingin mau saya tanyakan mungkin terkait tadi layout sama diagram alir Bu. Iya, Halo. kenapa Pak? Nah, Layout ini diagram Bu, alir. kami kan di perusahaan kami ada suara dari kedengaran suara saya Bu? Suaranya terdengar Pak, jelas banget. Oke Bu, oke Bu, oke. Ya, yang ingin kami tanyakan Bu mengenai layout diagram dan diagram alir, kami kan perusahaan kami itu tidak memproduksi Bu. Jadi mengambil dari supplier, kemudian kami kirimkan ke user. Jadi dalam pengajuan prosedur untuk sertifikasi halal ini, apakah kami harus melampirkan lagi layout dan diagram alir ini, Bu? Untuk yang Oke. pertanyaan pertama. Bentar, satu-satu ya Pak. Oke, Jadi pertanyaan ini kedua. boleh satu-satu dulu Pak. Oh, oke, Bu. Iya, Bu. Oke, biar langsung tuntas ya. Jadi ini Bapak ambil barang ya dari supplier, kemudian langsung dikirim. Berarti ini jasa ya jatuhnya ya Pak? Kurang lebih kami cuma penyedia sebagai pihak kedua yang akan menyediakan untuk pihak ketiga. Iya, jasa ya. Jasa distribusi ya jatuhnya Iya, ya. Bu. Jasa Iya, Bu. distribusi. Oke. Tadi pertanyaannya, perlukah membuatkan layout dan diagram alur? Ya begitu ya Pak ya. Ya, tetap Pak dibuatkan. Kan walaupun dia jasa distribusi ya seperti itu, ya perlu dibuatkan itu. Nanti kan ada tempatnya pasti ya, ada kantornya ya. Mungkin ada bagian gudang di situ, ada gudang dulu ya, tempat penerimaan nanti barang itu datang di mana, nanti ditaruh di mana, nanti dikirim bagaimana. Nah, itu perlu dibuatkan layoutnya tetap. Diagram alurnya ya dibuatkan juga Pak. Diagram alur prosesnya tadi, proses mulai dari barang itu datang, apakah disimpan dulu atau langsung dikirim, itu perlu tetap dibuatkan. Oke, Bu. Terus pertanyaan kedua saya, Bu. Misalnya, maaf ya, Bu. Ini Iya. kan lebih ke personal ya, karena kan kantor kami itu kebanyakan non-Muslim, Bu. Hmm.
Terus dalam kantor itu ada hewan peliharaan dari pimpinan, maaf Mm-mm. Ibu, anjing. Mm-mm. Itu akan berpengaruh tidak untuk sertifikasi halal kami ketika auditor kunjung langsung ke lapangan. Ya, sangat berpengaruh. Tidak boleh. Sangat berpengaruh, tidak boleh. Jadi sebaiknya memang hewan tadi dipisahkan, dipindahkan, tidak di situ. Tidak akan ini Pak, tidak akan lolos nanti kalau misalnya sertifikasi halal tapi ada hewan peliharaan di situ ya, apalagi anjing ya tidak boleh. Nah, tidak boleh Pak, intinya begitu. Apalagi kalau dia berkeliaran misalnya dibiarkan saja misalnya ya, walaupun dia ini ya di luar saja ya, ya tidak boleh gitu. Sebaiknya sih memang di ini Pak, jangan di situ tempatnya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas ininya Iya. jawabannya. Insya Allah nanti kami coba sampaikan juga ke manajemen karena maksudnya kan kami juga bukan pengambil keputusan, cuma ditunjuk untuk kegiatan ini. Nanti apapun hasil kegiatannya nanti akan kami sampaikan ke manajemen bahwa seperti ini loh yang harus kita penuhi untuk penyediaan halal. Betul. Iya, karena itu berpengaruh, Pak. Kalau tidak dimulai dari awal ya, nanti Bapak sudah proses apa? Pengajuan si halal ya. Ternyata ketika diaudit ada ini, ada hewan. Nah, apalagi hewannya anjing ya. Nah, kalau tidak mau dipindahkan ya susah nanti itu. Jadi kan memang harus ada juga ya pernyataan kehalalan ini dari si pemilik usaha. Ya, pernyataan kehalalan itu isinya ya tadi menjamin bahwa tidak ada babi di situ. Nah, tidak ada kontaminasi dengan yang tidak halal, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran. Nah, banyak. Nah, sehingga itu komitmennya harus dijaga. Baik Gitu Bu, ya, Pak. terima kasih Bu atas ini pemaparannya Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ya, suara saya jelas ya masuknya ya Bapak Ibu ya. Jelas ya. Lanjut berikutnya Pak Santo. Pak Santo silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli atas penjelasannya. Ya. Ya, ya saya ingin menanyakan eh, untuk kasus di perusahaan yang skalanya mikro ya. Jadi Mikro apabila, iya. jadi konteksnya gini Bu, apabila kami diminta oleh panitia masjid atau dengan masjid atau ormas Islam gitu, untuk membuat dokumen manajemen halal di UMKM, jadi khususnya untuk sosial gitu Bu. Nah pertanyaannya adalah apakah harus kompleks ini Bu? Atau bisa ada penyederhanaan gitu untuk skala-skala ini untuk sosial gitu Bu, untuk membantu perusahaan-perusahaan mikro. Terima kasih. Oke. Bentar, saya belum nangkep ini. Bapak diminta oleh pengurus masjid untuk membantu UMKM dalam tim halalnya. Oke, begitu. Oke. Terus apa, Pak? Nah, untuk perusahaan yang mikro, Mm-mm. ini kan tentu menjadi satu tantangan Bu, Mm-mm. untuk membuat dokumen yang cukup kompleks gitu ya. Oke, Apalagi kan dokumennya. nggak cuma satu, nggak cuma Nah, satu perusahaan mikro Bu, ada oh beberapa. jadi ada banyak UMKM nih gitu ya di lokasi Iya, Bapak. Jadi betul. Bapak diminta bantu semua gitu. Boleh nggak Bapak jadi penilai halal di semua itu? Gitu maksudnya? Iya Bu. Nah, Ah, maksudnya gini, apakah di setiap perusahaan mikro itu harus sekompleks ini Bu? Atau bisa ada penyederhanaan kalau untuk perusahaan mikro? Ada nggak yang bisa dikurangi atau di batas-batas yang bisa diistilahkan? penyederhanaannya gimana nih Pak maksudnya? Ya kayak misalnya dari laporan-laporan ini gitu, mungkin dari apa, mungkin dipersingkat-singkat saja seperti itu. Oke. Gini sih Pak. Jadi ya Pak, untuk pengajuan halal itu ada dua skema. Ada pengajuan halal yang self declare, ada pengajuan halal yang reguler. Nah, kalau UMK mikro kecil yang produknya juga tidak kritis ya, misalnya mereka usaha rumahan, produksi kue basah ya, tidak ada daging-dagingan, kue basah lah banyak ya. Atau mungkin ada yang jual nasi uduk, apa ya, UMKM mau pengajuan halal. Itu bisa mereka melalui skema yang self declare di mana dokumennya juga tidak ribet, tidak banyak yang harus diisi seperti yang reguler. Nah, lebih mudah untuk membantunya. Nah, itu nanti urusannya dengan pendamping halal, Pak.
gitu. Jadi itu lebih mudah sebetulnya kalau mikro, tidak sekompleks yang reguler gitu mikro. Nah, dokumennya juga beda nanti ya. SCPH-nya juga beda. Nah, ini untuk yang reguler khususnya Pak Santo. Bapak bisa saja nanti kalau misalnya mau bantu yang UMK, mau pengajuan self declare bisa saja. Gak masalah juga ya. Nah, tapi nanti Bapak cari tahu dulu gimana ini syaratnya. Kan ada syarat-syaratnya ya. Nah, itu cari tahu dulu. Jadi memang beda sih, Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk yang self declare ini bisa untuk mikro dan yang kecil ya Bu ya? Bisa. Ah, Memang untuk itu, Pak, disiapkan pemerintah. baik, baik, terima kasih. Oke, satu lagi Bu, sedikit aja pertanyaan. Boleh. Jadi Silakan. kalau di satu perusahaan itu sudah ada manajemen mutlak itu dari satu dan manajemen keamanan pangan itu 22.000. Nah, apakah dokumen manajemen hal itu bisa dimasukkan ke dokumen pemerintah sebetulnya? Ini dokumen halal mau dimasukkan ke dokumen manajemen pangan maksudnya atau Ya, kebalikannya? Nah, kalau halal yang mau dimasukkan ke itu boleh, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau yang untuk manual SCPH-nya, untuk manual SCPH-nya ya nggak bisa. Kalau manual SCPH halal ini harus ini ya harus terpisah, nggak boleh disatu dengan yang lain gitu. jadi SOP-nya masih boleh digabung ya Bu? Jadi yang SCPH-nya sendiri gitu ya. Iya, manual SCPH-nya terpisah. Kalau SOP-nya mau Bapak gabung nggak apa-apa gitu ya. Boleh untuk pelaksanaan juga mau digabung nih. Kebetulan ini sama, udah gabung aja. Tapi untuk SCPH-nya, implementasinya harus terpisah gitu ya. Baik, sangat jelas Bu. Terima kasih banyak. Iya, baik. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya. Muhammad Musafak, Bapak Musafak silakan Pak. Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Ini Silakan. tentang ruang lingkup SCPH Ibu. Ya. Bagaimana cara menentukan batas ruang lingkup SCPH yang tepat tanpa terlalu sempit dan tidak terlalu luas seperti itu Ibu. Dan konsekuensinya apa jika ada proses yang terlewat dari dokumentasi? Terima Oke. kasih Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, caranya tadi kita perlu identifikasi dulu, Pak. Produknya apa nih? Produk yang mau disertifikasi halal, identifikasi dulu. Ya, dari situ kan ketahuan nanti produknya. Dari kelompok produknya juga akan ketahuan kok. Ini misalnya produknya apa? Restoran, komplit ya, restoran. Kalau dalam restoran ya pasti sudah ada mulai dari penyediaan bahan sampai ke proses penyajian itu ada itu ya. Jadi ada lebih kurang 7 aktivitas itu pasti ada dan jangan terlewat. Kalau terlewat artinya ada satu PPH yang terlewat yang tidak terawasi. Nah, nanti jadinya apa namanya ya? Konsekuensinya adalah aktivitas itu tidak terawasi, tidak masuk ke dalam ruang lingkup ya. Nanti ada perubahan nanti dalam prosesnya, Pak. Tapi biasanya sih kalau untuk pengajuan halal ya nggak akan mungkin terlewat itu ya kalau memang seperti itu. Nah, itu ya Pak ya, jadi harus kita identifikasi di awal produknya apa, baru kita bisa menentukan ruang lingkupnya ya, tahapan-tahapan yang memang akan diperiksa ya atau di apa namanya ya diperiksa ya di dalam prosesnya. Nah, itu restoran. Nah, pasti akan berbeda dengan yang lain, misalnya RPH ya. Ya nggak akan ada di situ proses penyajian karena memang tidak ada proses itu gitu. Jadi di situ Pak, kita harus tahu dulu produknya itu ya. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan. Nah, tadi contohnya juga ternyata dia jasa yang Bapak tadi ya Pak yang pertama ya, dia hanya untuk apa namanya perpanjangan tangan saja, mengirimkan produk A ke konsumen misalnya, dia ngambil dikirimkan ya, hanya perpanjangan tangan, berarti kan tidak ada di situ proses pengolahan ya, hanya penerimaan barang, kemudian penyimpanan, pendistribusian. Nah, dari situ kita sudah bisa itu untuk merumuskan ya apa saja nih ruang lingkup yang bakalan ada di perusahaan tersebut gitu Pak Musafak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Ibu Rizky Nur Aziza. Selamat sore Bu Elia. Iya silahkan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan ya Bu.
Eh, kami itu bergerak di bidang fried chicken, Bu, atau makanan dan minuman. Nah, itu ada beberapa outlet. Itu bagaimana proses kita sertifikasinya, terus penyusunan manual SCPH-nya itu seperti apa ya, Bu? Jika layoutnya itu ada beberapa yang berbeda gitu, seperti layout dari kitchen-nya gitu. Oke. Lalu yang kedua, misalkan kan kita karena fried chicken berarti akan mengambil bahan bakunya dari ayam RPHU gitu, Bu. Nah, apakah cukup ketika nanti kita audit itu mencantumkan sertifikat halalnya saja, atau perlu diagram alur dari RPA-nya? Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Rizky Nur Azizah. Pertanyaan pertama terkait dengan penyusunan SCPH-nya seperti apa ya? Penyusunan manual SCPH untuk pengajuan fried chicken ya, untuk beberapa outlet. Nah, itu satu aja sebetulnya, Bu. Manual SCPH-nya satu saja dipakai bersama untuk beberapa outlet. Nah, kalaupun layoutnya berbeda tiap outlet ya, nanti kan untuk yang secara keseluruhan satu sama. Nanti dipisah aja pada lampiran apa namanya? Lampiran layoutnya itu dipisah. Misalnya setiap outlet itu harus punya print outnya ya. Nanti ketika diaudit kan harus ada tuh. Misalnya dikunjungi oleh auditor outlet 1 2 3. Itu pada saat audit semua dokumen itu disiapkan. Print out SCPH-nya itu juga disiapkan. Nah, outlet 1 2 3 yang layoutnya berbeda itu lampirannya saja yang dibedakan. Untuk yang data-data yang lainnya samakan kalau memang sama, tapi kalau ada yang berbeda ya dibedakan gitu ya, Bu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang sumber daging ya ayam ya, ayam misalnya dari RPU. Nah, Ibu tidak perlu menjabarkan di situ proses di RPU-nya seperti apa, tidak perlu. Cukup lampirkan ESA saja dan nota pembeliannya, nota pembelian ayamnya dari RPU tersebut. Cukup itu saja sudah. Gak perlu yang sampai ke mengetahui prosesnya di sana, karena kan sudah ada sertifikat halal. Inilah yang memudahkan ketika pelaku usaha menggunakan bahan-bahan yang sudah halal atau tersertifikasi halal. Cukup melampirkan sertifikat halal saja, itu sudah menggambarkan oh iya ternyata ini udah ada ESA, berarti perusahaan itu sudah halal, jadi aman untuk digunakan gitu. Terima kasih, Bu. Oke ya. Kita lanjut, Ibu Ratri Nur Hapsari, silakan, Bu. Ya, selamat sore Ibu. Ya, Ya, sore. saya izin bertanya Bu, kalau misal ada beberapa outlet di alamat yang berbeda, tapi produk dan bahannya itu sama persis, itu satu sertifikat atau bagaimana Bu? Ada beberapa outlet tapi alamatnya berbeda. Oh, sertifikatnya satu. Itu kan satu perusahaan ya. Satu perusahaan ya. Tapi dia outletnya ada beberapa, alamatnya beda-beda ya. Satu sertifikat, kan nanti pengajuannya satu akun, Bu. Satu akun, kalau dia satu akun ya pengajuannya di satu yang sama, outletnya banyak. Nanti kan bisa diinput nanti datanya, ada beberapa outlet, kemudian alamatnya beda-beda, sertifikatnya satu itu. Oh, baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Oke ya. Ibu Laya Husna, silakan, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama sih, sama-sama ada outletnya. Ini kaitannya dengan apa namanya produksi minuman ya, minuman perusahaan minuman yang itu penjualannya melalui outlet seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya minuman itu ada sebanyak 23 varian, berarti kan semuanya itu kan bukan halal ya, Bu. Betul. Dengan satu sertifikat itu ya. Ya, betul. Nah, tapi kemudian dia outletnya misalnya banyak jumlahnya, ada sekitar 20-an atau lebih gitu ya. Otomatis itu nanti juga semua outlet itu juga harus diajukan dalam sekali pengajuan sertifikat itu, ataukah bisa bertahap atau bagaimana? Sepanjang pengetahuan saya, sebaiknya memang di pengajuan yang sama.
Nah, misalnya nih, satu perusahaan punya sekian outlet, itu kan brek gitu diajukan semuanya. Tapi kembali lagi ke dana dari pelaku usaha. Kalau pelaku usahanya belum cukup mengcover dana untuk sekian outlet ya, boleh nyicil. Ada juga yang seperti itu, ada salah satu contoh ya, restoran ya, saya tidak perlu sebut, dia punya beberapa outlet di berbagai provinsi. Nah, mungkin ya, jadi dia nyicil dulu nih, misalnya di Bogor dulu, Jakarta dulu, pokoknya di Jawa Barat dulu ya, diajukan SH-nya. Nanti setelah terbit SH-nya, nanti nyicil lagi di pengembangan. Bisa Bu, boleh. Berarti itu nanti kalau pengajuan lagi kan yang berubah hanya di lampiran aja nih. Nanti sertifikatnya baru itu Bu, beda Oh, itu. meskipun sebenarnya dalam satu produksi. Em, kan beda ini, beda outlet sama dengan cabang ya, beda ya nanti ya. Beda itu kalau yang seperti itu yang kemarin itu beda sertifikat halalnya, beda sertifikat halal karena beda pengajuan kan dia. Beda pengajuan Laptop biasanya terus beda. laptopnya mendadak. Kan apa di produksi Indo itu kan dia memproduksi kayak es batunya sama apa namanya bahan-bahan yang mau diracik di tiap outlet itu tuh Bu. Cuma mungkin karena biaya kan akhirnya yang diajukan 10 dulu gitu ya. Oh, ini Nah, rumah berarti produksinya sama. ya rumah produksinya sama, cuma nanti Sama. pendistribusiannya langsung dari satu rumah produksi itu Oh, gitu. gitu. Oke. Ya. Ya paling ada perubahan nanti itu, pengembangan jatuhnya ya. Jadi bisa saja itu nanti, ini kebijakan BPJPH sih sebetulnya ya. Bisa saja sertifikat halalnya masih sama, nanti berubah di lampirannya. Ya, berarti itu nggak masalah ya, ini diajukan bertahap. Apa? Ya, kita Boleh Bu, paham. nanti kan bisa pengembangan itu nanti. Tapi memang pengajuan awal lagi, tapi namanya pengembangan. Diaudit lagi tetap gitu. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sudah ya semua ya. Oh, kita lanjut dulu, sudah 14.10 ini ya. Ada satu lagi mungkin. Ada di kolom chat juga ya. Satu lagi deh dari Ibu Puspa Rustiana. Ini saya masuk ke tugas ya. Silakan Bu Puspa. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin tanya Bu, saya ini kan bergerak di bidang importir untuk beberapa produk kosmetik ya Bu ya. Nah sebenarnya untuk manual halal untuk produk-produk luar negeri itu sendiri atau import itu sendiri ada perbedaan nggak ya Bu sama misalnya template-template yang sudah tersebar di luas gitu maksudnya, atau mungkin ada beberapa hal yang membedakan pengurusan manual halal untuk produk impor dengan yang di Indonesia seperti itu Bu. Terus juga misalnya ada beberapa produk kosmetik kan berarti kita hanya membuat manual halalnya itu berdasarkan pabriknya saja ya Bu ya. Tuh, mohon informasinya sih Bu terkait hal tersebut mungkin. Mm-mm. Sepengetahuan saya untuk manual ya sama saja ya, manual SCPH-nya sama karena kan nggak ada beda ya untuk perusahaan importir dalam negeri ya. Seperti itu, manual SCPH-nya masih umum untuk saat ini. Yang membedakan memang ada beberapa manual SCPH itu untuk RPH, untuk apa ya? Coba kita buka ya di website ya, kalau tidak ada yang update terbaru. Coba sebentar. Informasi publik, formulir layanan. Di sini saya share deh. Nah, ini aja yang membedakannya ya Bu ya. Ini template secara umum ya, kemudian makanan minuman, formulir ya, formulir template SCPH. Nah, ini ya. Format SCPH umum dan pelaku usaha. Di format dokumen daftar bahan. Jadi di sini ada update-nya, silakan nanti Ibu cek ya. Terkait produk kosmetik, obat ini di sini. Ya. Ya, jadi di situ ya. Untuk dokumennya nanti bisa dilihat ya Bu ya. Apa saja yang apa yang kira-kira yang cocok nih dengan Ibu ya. Saya rasa sih ini ya SCPH
Kalau untuk khusus SCPH baru ada umum, pelaku usaha UMK dan penyembelihan saja. Berarti masih yang umum ini Bu, masih sama ini. Ini formulir ya, formulir pendaftaran, beda dengan SCPH. Ini masih umum ya Bu. Nanti isinya untuk cara pengisiannya disesuaikan saja. Begitu Bu. Ini formulir kayak Oke, gini. baik Bu. Berarti dengan kata lain masih sama ya Bu ya, dengan pedoman manual halaman yang biasa kita pelajarin ya Bu ya. Masih sama. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya ke ini ya, ke pengerjaan tugas 1. Barangkali Pak Osep sudah share ya di grup WhatsApp ya peserta. Silakan Bapak Ibu dibuka ya dokumennya. Silakan sambil dikerjakan Bapak Ibu. Ini tugas 1 ya, pengisian LK1. Belum. Oh, belum. Maaf Bu Elisa, Bu Elia, ya? saya belum share. Oh, belum Di-share aja share. dari Ibu apa? Sepertinya saya tidak tergabung dalam grupnya Pak. Masuk. Grup Oh, sebentar. peserta 22 saya tidak ada Pak, betul. Makanya saya tadi nyari-nyari grup 22 tapi nggak ada. 2.22. Karena Ibu nggak sudah tahu ya. Iya, silakan ya Pak. Ya, baik ya. Nanti ditunggu ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini dilengkapi ya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memahami ya unit kompetensi pertama ya yang sudah saya sampaikan ya. Ini lembar kerjanya, pengisian manual SCPH, namun memang tidak sampai selesai pengisiannya ya, karena ini hanya menyangkut LK1 saja ya. Baik Bapak Ibu, nanti ya ketika sudah masuk ke WhatsApp grupnya silahkan di download. Ini bisa diperhatikan dulu. Ini nanti diisi nama perusahaannya Bapak Ibu ya, nama usahanya apa ya, yang Bapak Ibu akan bantu pengajuan halalnya ya, atau usaha sendiri misalnya, isi namanya ya, nama usaha. Kemudian isi nih tanggal, bulan, tahun ya. Ini tanggal, bulan, tahun pengisian ya. Ini nama penyelih halal, nama Bapak Ibu, nama pemilik usaha ya, yang ownernya. Nah, tanda tangan di sini, tanda tangan ini nanti boleh tanda tangan dummy atau Bapak Ibu inisial saja, misalnya namanya Anton, berarti A saja gitu. Silakan, yang penting ini jangan kosongan, lengkapi. Nah, ini yang merah perhatikan, isi nama perusahaan, isi nama perusahaan. Ya. Nah, ini adalah covernya ya, cover dari manual SCPH, baik itu umum, UMK, sama saja covernya ini semua. Nah, kemudian kita ke dasar hukum. Ini tidak perlu diotak-atik, ini dasar hukumnya sebagai bahan bacaan ya Bapak Ibu ya. Dasar hukumnya apa ini ya, SCPH ini. Ini tadi ya, diawali dengan Undang-Undang 33 ya terkait kewajiban halal itu ya, sampai turunannya ke Kaban 20. Oke ya. Nah, kemudian ini daftar isi. Ini nanti jangan lupa ini dilengkapi nih. Ini peserta biasanya suka lewat-lewat ya. Ini dilengkapi nanti sesuai dengan yang SCPH yang sudah Bapak Ibu isi ya. Karena ini belum diisi, jadi ini dikosongin. Tapi nanti terakhir ini dilengkapi, naik lagi ke atas ya, manjat. Nah, kemudian ini informasi umum perusahaan. Kalau manual memang kita ketik secara manual nih Bapak Ibu. Ketik nama perusahaannya apa. Ya, misalnya CV Barokah Cik misalnya, NIB-nya berapa, di input. Nah, ya harus sebetulnya di input ya. Di input berapa nih NIB-nya. Kemudian skala usahanya coret salah satu, bisa dipilih. Nama pimpinannya siapa, nama penyelih halalnya nama Bapak Ibu ya. Alamat perusahaannya ditulis. Ini alamat perusahaan, bukan alamat outlet ya, perusahaan ya. Telepon perusahaan, alamat fasilitas produksi. Kalau misalnya beda ya beda, kalau sama ya sama ya. Kontak email person. Ini boleh kontak penyelih halal, boleh ya. Nah, nama merek produk. Nah, ini nama merek produk. Misalnya saya produksi, misalnya saya nugget aja. Contoh, ini hanya mencontohkan ya. Saya produksinya itu nugget Ibu Aisyah misalnya, ini mereknya ya saya ya, nugget. Nah, ini nanti dihapus ini ya, jangan digini. Saya contohkan ini aja ya, bagian pentingnya ya, nugget Ibu Aisyah. Oke. Ini saya mungkin masih PIRT karena tadi mungkin saya masih UMK ya, coret ini yang lain. Oke. Kemudian
isi jenis produk. Nah, ini nih, ini peserta suka salah pengisian. Ini dicari nanti di dokumen aslinya. Karena saya produknya nugget, ya nugget, saya cari untuk jenisnya ini di KMA 944. Ya kan produk makanan minuman. Saya buka dulu ya, ini saya stop ya. Saya buka KMA. Bentar. Sembilan empat empat. Tugas 1 LK1 sudah terkirim di grup Ibu Elia. Oh iya, baik, terima kasih Pak Osep. Silahkan Bapak Ibu ya di-download, silahkan dibuka sambil disimak ya. Saya tidak menunggu Bapak Ibu mengerjakan, bisa diperhatikan ya sambil disimak supaya cukup waktunya ya. Nanti kalau saya selesai ada waktu kita ulang kembali. Ini tadi saya mencari nugget ya. Ini Bapak Ibu KMA 944, ini bisa di search biar cepet ya. Cari aja, tadi saya nugget. Kata kuncinya nugget apa double G? Coba kita cari ya. Oh, double G kayaknya. Ketemu. Oh, tidak ketemu. Berarti 748. Ketemu enggak? Oh, ada. Berarti ada yang salah ya kata kunci. Ini tulisan nugget. Biasanya ada ini. Oh, ini aja deh. Daging olahan. Daging keju bukan. Saya lagi mencari ya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini nyarinya di di KMA 944 untuk yang produknya ini ya. Produknya itu ini atau yang ada aja ya yang lebih cepat ini. Saya nggak jadi nugget, saya ini aja ya. Dodol aja misalnya ya. Dodol misalnya. Dodol dan lempok buah. Ini produk yang saya pilih ya. Berarti saya kembali ke sini ke atas untuk menentukan jenis produknya Bapak Ibu. Nanti bisa di ini ya, kita lihat sama-sama. Bentar. Bagian atas. Nah, ini memang pencarian jenis produk ini agak panjang ya. Nah, masuk ke sini nih. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Nah, saya ngambil dari sini juga boleh, nggak apa-apa ya ini. Buah dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Ini diketik dulu. Nanti saya perlihatkan wordnya tadi. Kemudian ini berapa ini? 41 ya, biar nggak lupa. 4.1. Kemudian tadi saya mencari buah olahan, buah segar. Ini buah olahan berarti ya, saya ya, buah olahan. Kemudian 412 ya. Nah, kemudian tadi dodol itu ada pada poin poin C berapa tadi? Kita ke bawah ya. Dodol tadi. Dodol. Ini ya. Iya. Dodol atau buah olahan dodol atau lempok buah misalnya. Ini I3. Berarti titik I.3. Nah, gini. Ini saya stop ya. Jadi cara melihatnya begitu ya Bapak Ibu ya. Dilihat dulu di sini di bagian atas untuk menentukan jenis produk, tentukan jenis produknya ada bisa lihat kok yang sebelah kiri atau yang tengah-tengah juga nggak masalah sih sebetulnya. Yang ini aja, yang tengah aja, karena ini aja. Buah dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan ya. Kemudian nanti dicari tadi yang dodol ada bagian bawah, dia masuk bagian ini buah olahan ya 412. Nah, cara pengisiannya di SCPH begini. Ini SCPH saya.
Jenis produknya berarti nih ya, buah dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan, buah olahan, dodol atau lompok buah. 412L3 tadi ya, ini kode klasifikasinya. Nah, nanti karena ini nanti dihapus aja, ini hapus semuanya karena saya pakainya KMA 944. Jadi saya jangan lupa buatkan referensinya ya. Nah, sesuai KMA sekian-sekian, ini hapus. Nah, gini ya cara pengisian jenis produk nanti ya, untuk Bapak Ibu lanjutkan, untuk tugasnya juga sama ya. Nah, gini Bapak Ibu, jadi hapus nanti itu ya yang merah-merah itu, dan cari ini tadi di KMA. Kalau dia makanan minuman cari di 944, kalau dia 748 cari di kalau dia non makanan minuman cari di 748 ya, begitu. Ini kalau manual memang kita carinya manual, tapi kalau misalnya nanti penginputan si halal itu nanti bisa ada pilihannya ya, ada fiturnya ya, dipilih nanti ya yang sesuai ya, seperti itu. Pak Karim, iya ada pertanyaan terkait jenis produk Pak? Ya Bu, maaf Bu, bertanya mengenai jenis produk. Misalnya jenis produk kita tidak mesti harus ada sertifikasi halal. Itu berarti kita menggunakan yang 1360 tadi ya? Atau gimana Bu? 748. Gimana? Jenis produk Kalau Bapak tidak misalnya harus jenis produk sertifikasi kita kan halal. bahan kimia kan tidak wajib sertifikasi halalnya. Itu produk Bapak? Enggak, produk yang kami ambil itu kan maksudnya produk yang akan kami edarkan. Bukan gitu Pak. Maksudnya gini. Jadi ini maksudnya jenis produk pengajuan halal dari pelaku usaha. Misalnya Pak Karim tadi, usahanya kan jasa ya Pak Karim. Jasa misalnya ya, jasa distribusi, perusahaan jasa makanan misalnya namanya ya Pak. Jenis produknya di sini Bapak jasa Pak, di sini. Jasa distribusi, nanti Bapak cek di 748 tepatnya yang mana. Itu Pak ya. Nah, kemudian berhubung tadi Bapak sampaikan produk yang didistribusikan itu adalah produk yang positive list, itu bukan masuk jenis produk Bapak, itu barang yang Bapak distribusikan, tapi sebetulnya produk Bapak itu adalah jasanya. Nah, jenis produknya di sini itu ngeceknya ke 748 jasanya itu Pak, gitu Pak Karim. Ini soalnya kan kami juga ada beberapa merek yang kami produksi. Misalnya ada permintaan dari user, misalnya contoh ya Bu, NaOH yang kan di pasaran 8%. Terus ada permintaan dari user misalnya 40%. Jadi kami buat dengan merek dagang kami, misalnya contoh Noscem dengan kode berapa itu yang kirim ke usernya, dan itu masuk dalam list kami. Sebentar. Jadi sebetulnya di tempat Pak Karim ada aktivitas pengiriman dan ada aktivitas pengolahan, peracikan bahan kimia, betul? Peracikannya itu bukan di tempat kami, melainkan di suppliernya yang kami minta dengan spesifikasi begini yang akan dikirim nanti. Mereka yang membuatkan tapi dengan merek dagang kami. Intinya kan perusahaannya itu juga menjual produk dengan nama perusahaannya ya, walaupun diracik orang lain, begitu ya? Iya Bu. Ya, oke. Nah, ya, komplit ya. Berarti di sini ada jasanya, ada produknya. Berarti ini tidak satu jenis ini produknya. Produknya bukan hanya jasa ini berarti, tapi adalah lebih tepatnya untuk itu berarti bahan-bahan ini ya. Nanti ceknya di ini Pak, ngeceknya di 748 coba Pak Karim. Ngeceknya ya, bukan 944 itu. Coba cari yang lebih mendekati dengan produk yang Bapak maksud. Di 748 Pak, tidak 1360. 1360 itu adalah bahan-bahan positive list, bukan jenis produk ya. Ya Pak ya. Nah, jumlah pekerja lengkapi daerah pemasaran, sistem pemasaran. Nah, ini tadi ya tujuan. Nah, ini isi nama usaha, nama perusahaan Bapak Ibu lengkapi. Nah, ini tadi yang saya maksud ruang lingkup. Nah, misalnya ini isi nama usaha, nama perusahaannya diisi ya. Misalnya ruang lingkup tadi saya produksi dodol ya, dodol dalam pek buah. Saya produksi dodol itu proses penyediaan bahan ada, pengolahan ada, penyimpanan ada, pengemasan ada, dan penjualan. Saya tidak ada pendistribusian. Berarti saya hapus. Kemudian penyajian saya tidak ada, ini nggak ada, hapus. Nah, cukup sampai di sini.
Ya, jadi maksudnya gitu. Jadi ruang lingkup ini disesuaikan dengan kegiatan yang memang berlangsung di tempat Bapak Ibu. Kalau Pak Karim tadi berarti dia jasa, ada pendistribusian dan juga ada di situ berarti Pak proses pengolahan ya, walaupun di suppliernya. Tapi kan maksud Bapak menjual produknya itu atas nama perusahaannya sendiri. Ya, cuman diproduksinya di tempat lain menggunakan maklon ya. Ya begitu. Tapi tetap ada Iya, yang Bu. dijelaskan di sini ya, Pak. Di ruang lingkupnya dijelaskan sih detail-detailnya gitu ya. Makanya kita perlu tadi mengidentifikasi produk kita apa sih sebetulnya. Apakah memang jasanya saja? Ternyata tadi Pak Karim ada juga ternyata produk olahannya, peracikan walaupun bahan kimia ya gitu. Nah, kemudian lengkapi ini Bapak Ibu nih kebijakan halal. Ini kebijakan halal sebetulnya sudah ada. Bapak Ibu tinggal mengisi nama perusahaan sama ini saja, ini di mana ditetapkan, kemudian waktu penetapannya kapan, kemudian nama pimpinan usahanya siapa dan tanda tangan. Itu saja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terkait berikutnya satu-satu kebijakan halal nama Pak Karim misalnya tertuang dalam lampiran 1, isi nama perusahaannya ya. Kemudian 1-2 ini sosialisasi, kegiatan sosialisasi ya. Jadi ini yang merah-merah dipilih Bapak Ibu, atau boleh ditambahkan kalau misalnya ini tidak dilakukan. Dipilih sesuai yang dilakukan. Misalnya di tempat Pak Karim sosialisasi kebijakan halal itu dilakukan secara audiovisual atau audiovisual misalnya dilakukannya. Ya, ini berarti dihapus, dicoret. Contoh ya, misalnya contoh. Oke, secara audiovisual antara lain misalnya melalui apa? Ya, ternyata ada rapat di situ, ada email juga, ada medsos ya, ada poster, banner nggak ada misalnya, ini nggak ada. Nah, misalnya boleh dipilih ya. Nah, kalau ada semuanya ya semuanya. Oke ya. Kemudian berikutnya terkait dengan buktinya ternyata di tempat Pak Karim lihat tadi, rapat berarti ada notulensi rapat, email berarti ada email ya, email ada mail, kemudian media sosial berarti apa di sini, berarti di sini ada screenshot media sosial, poster apa di sini yang berhubungannya, nanti ditambahkan lah ya apa gitu ya, tambahkan foto kegiatan ya ada lah pasti. Nah ini jadi dipilih ya Bapak Ibu ya, jangan paste yang template ya. Nah, makanya ini harus dibaca detail biar Bapak Ibu paham ya. Nah, 14 juga sama ya, baca. Nah, ini tanggung jawab manajemen puncak, diisi nih nama perusahaannya. Nah, ini dibaca nanti apa sih tanggung jawab manajemen puncak itu sebetulnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu jelaskan nanti ke internalnya ya. Oh, ini ternyata Bapak harus begini ya. Nah, baca nanti ya ini. Pembinaan SDM juga sama, ini diisi ya. Nah, isi nama usaha perusahaan ya, semuanya diisi ya. Oke ya. Nah, terkait bahan, isi ya nama usaha perusahaan yang merah-merah ini. Nah, di sini dijelaskan sebetulnya komitmen dari perusahaan ini untuk menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah, apa saja? Ini udah dijelaskan semua. Pakai itu bahan baku, tambahan, penolong dan lain sebagainya. Dijelaskan, udah didetailkan di sini. Tapi kalau kita baca satu-satu, waktu kita nggak selesai. Silakan Bapak Ibu baca ya. Nah, ini saya fokus ke yang perlu Bapak isi saja ya. Kemudian bagian C, proses produk halal. Isi juga ini nama usaha perusahaannya ya. Ini terkait lokasi, tempat dan alat proses produk halal ya. Lengkapi. Nah, ini poin C ini perhatikan lagi. Tadi ruang lingkup perusahaan Bapak Ibu ngisinya apa? Itu menyambung dengan poin C. Kalau misalnya Bapak Ibu bukan RPH, ini nggak ada ini kegiatan ini, hapus, nggak ada ya, karena saya tadi produksi dodol nggak ada, pengolahan oke, saya ada, penyimpanan ya saya ada, pengemasan ada, pendistribusian tadi saya nggak ada karena saya langsung penjualan, hapus. Oke, penyajian ya nggak ada saya, oke, hapus. Jadi yang sesuai juga, kalau nggak sesuai dengan ruang lingkup, hapus ya. Jadi cek lagi ya. Jangan sampai di ruang lingkup A, di PPH-nya ABCD nggak dihapus sama sekali sesuai template gitu. Jadi makanya perlu dibaca. Ini juga baca lagi ya. Ini sama ya. Oke ya. Prosedur juga sama. Isi nama usahanya apa, nama perusahaannya. Kemudian SOP, ini suka ada yang bingung nih nama SOP. Misalnya prosedur bahan Bapak Ibu.
Pemeriksaan bahan dilakukan pada saat kedatangan, penyimpanan, dan penggunaan. Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal dijelaskan pada prosedur SOP titik-titik. Ini maksudnya nama SOP. Di tempat Bapak Ibu, kegiatan ini dituangkan dalam SOP apa kira-kira? Nah, iya Bapak Ibu yang mengisi. Misalnya nih saya contohkan, tadi usaha dodol saya untuk penggunaan bahan baru dituangkan dalam SOP PBR 01 2026 misalnya. Ini contoh ya, contoh saja. Atau misalnya Bapak Ibu karena belum punya SOP nih bingung gitu ya. Oke lah, Bapak Ibu menuliskan SOP penggunaan bahan baru Ibu Aisyah misalnya ya. Itu contoh, atau ya ini boleh ya. Ini contoh, ini bisa Bapak Ibu silahkan. Yang mana ini kalau misalnya memang belum punya SOP gitu ya. Ini masih mengarang-arang nih nama-nama SOP-nya. Ya, silahkan. Yang penting ini diisi. Yang penting adalah poinnya Bapak Ibu paham. Ini maksudnya kenapa disuruh ada SOP? Maksudnya adalah setiap usaha yang akan Bapak Ibu bantu nanti pengajuan halalnya, mereka harus punya SOP di tiap tahapan prosesnya. Dan itu harus ada SOP, dan SOP-nya itu kan ada nomor-nomornya. Nah, ini maksudnya di sini. Makanya kita minta di sini isi. Ini isi nama SOP, isi. Nah, baca ya satu-satu ya. Ini apa maksudnya, SOP apa gitu ya. Oke ya, ini saya keep ya. Jadi saya nggak paham, nanti dibaca satu-satu. Nah, khusus pemisanan karena tadi saya tidak ada, ini tidak ada ini. Ya, nggak ada. Ya. Ini RPH juga nggak ada saya, karena saya bukan RPH. Hapus kalau yang nggak ada. Ya gitu. Ya. Kemudian proses produk halal. Oke. Ini ada ya. Nah, ini diisi ya. Ya. Isi semuanya, isi nama SOP semuanya isi. Kemudian lanjut ke produk. Ini nama usaha perusahaan. Nah, di produk ini juga template manual. Ya, ini juga sudah dijelaskan bahwa produk perusahaan saya, Ibu Aisyah, berkomitmen untuk menghasilkan produk bahan halal diproses dengan cara halal semuanya. Ya, jadi kan di sini sudah jelas, komitmen halalnya sudah jelas, jaminannya apa ya, jelas di sini. Ya, nanti dibaca. Nah, nanti ini Bapak Ibu tinggal melengkapi ini yang merah-merah saja ya, tapi ini sebagai manual ya, sebagai panduan Bapak Ibu ya. Pengemasan juga sama isi ya, nama usaha perusahaan. Nah, poin D, karena saya tidak ada produk daging-dagingan, hapus. Nah, Bapak Karim tadi yang jasa nggak ada beberapa proses ini bisa dihapus ya, disesuaikan. Identifikasi mampu telusur juga ini ya. Ini identifikasi mampu telusur ini maksudnya kemampuan perusahaan untuk mentelusur produknya. Misalnya produk dodol saya produksi tanggal 14 April, saya jual juga hari ini. Ya, sebulan kemudian ada yang komplain. Nah, saya bisa telusur. Kenapa bisa komplain ya? Salahnya di mana? Nah, makanya prosedur ini harus ada ya, gitu. Nah, pemantauan evaluasi ini juga isi nama usaha perusahaan, nama SOP-nya apa. Ini pemantauan evaluasi ini maksudnya terkait kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen yang memang harus dilakukan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini harus tertuang juga dalam SOP, harus ada SOP-nya. Nah, ini diisi namanya saja, nama SOP-nya, bukan isi SOP-nya. Ya, jadi mudah sebetulnya. Kalau belum punya yang ngarang aja lah, kira-kira nanti nama SOP-nya apa ya, gitu ya. Oke ya, tapi kenyataannya nanti memang harus sesuai ya, gitu. Nih ya, nanti dibaca. Nah, kita masuk ke lampiran. Nah, manual itu sampai ini ya Bapak Ibu ya, sampai ini. Sampai pemantauan evaluasi ini kita katakan dengan manual SCPH. Lampiran-lampirannya ini merupakan bukti implementasinya atau pelaksanaan praktek dari manual tadi ya, seperti kebijakan halal. Kebijakan halal ini tadi manualnya sudah dijelaskan di atas. Nah, lampirannya, bukti pelaksanaannya ini lampiran 1. Diisi nih nama perusahaannya apa ya. Kemudian ini isinya komitmennya. Nah, dilengkapi lagi ya, tanda tangan, waktunya kapan ini ditandatangani. Ini lampiran 1 adalah implementasi dari kebijakan halal yang sudah disusun tadi. Nah, ini nanti dibuat gede, besar
ya di pelaku usaha, kemudian dilaminating, dijadikan poster, ditempel di area produksi atau titik-titik kritis ya yang terkait dengan PPH di perusahaan masing-masing. Ya, ini menunjukkan bukti implementasi dari pelaksanaan komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini nanti akan dicek ini oleh auditor ketika kunjungan ya ke pelaku usaha. Ya, poster sosialisasi juga sama. Ini untuk tugas tidak perlu diotak-atik, tapi perlu diketahui bahwa lampiran 2 ini merupakan implementasi dari bukti sosialisasi kebijakan halal dan edukasi halal di perusahaan. Ini nanti juga di print gede, laminating, ditempel juga itu di perusahaannya. Ya, itu. Nah, berikutnya ke lampiran 3 ini dikerjakan tugasnya ya. Diisi. Ini surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia ya, diisi. Misalnya tadi di sini nama perusahaan pimpinan ya, Ibu Aisyah misalnya, Ibu Aisyah pimpinan perusahaan, jabatannya di situ ya, dia sebagai penyelia juga. Oke, penyelia halal dan owner. Boleh lah ya, karena ini usaha rumahan misalnya, boleh begitu. Ya, dia ketua. Nah, ini tanda tangannya, misalnya tanda tangannya Aisyah, ini tanda tangan misalnya ya. Katakanlah begitu, lengkapi. Nah, ini juga dilengkapi nih kapan. Pimpinan perusahaannya Aisyah Nur Fatma misalnya. Nah, ini dilengkapi tanda tangannya, jangan lupa. Ya, ini dilengkapi lampiran ketiga untuk tugas Bapak Ibu. Ya, jangan kosongan. Kemudian berikutnya, materi pelatihan internal. Nah, ini lampiran 4 terkait pengetahuan halal haram, benda najis, pengetahuan sertifikasi ya, penerapan SCPH, kemudian apa lagi? Dan evaluasi. Nah, materi pelatihan internal ini nanti mana ya? Nah, ini. Lampiran 4 ini pada saat nanti Bapak Ibu di perusahaan ya, kan tadi manualnya sudah disusun. Ini nanti dilakukan sosialisasi atau mungkin edukasi di internal perusahaan, ini diinformasikan ke internal perusahaannya. Disampaikan, kalaupun ini mau di print, dilaminating, ditempel juga nggak masalah, lebih baik ya. Nah, ini disampaikan ya. Kemudian nanti bukti dari kegiatan ini Bapak Ibu itu nanti dilampirkan di sini. Nah, buktinya apa? Misalnya hasil evaluasi. Bapak Ibu bikin beberapa soal, ini contoh 5 soal. Bapak Ibu boleh bikin buat lebih dari 5 soal terkait dengan ini ya, materi-materi ini. Buat soalnya, nanti karyawan-karyawan internalnya suruh jawab hasil evaluasinya, suruh jawab, Bapak Ibu yang menilai, lakukan penilaian. Nah, bukti dari kegiatan evaluasi ini kan ada lembarannya tuh, difoto atau di scan, tempel di sini. Tempel di sini. Kemudian foto kegiatan saat mereka Bapak Ibu melakukan sosialisasi edukasi dibuat dokumentasikan. Kemudian saat mereka mengerjakan soal difoto, absensi, di absen itu juga termasuk nama Bapak Ibu ada di situ ya, sebagai yang ada di kegiatan itu. Nah, semua bukti itu nanti dilampirkan di sini, tempel di sini di bawah ini. Semua bukti-bukti kegiatan ini. Nah, artinya ini sampai ini aja ya kita ya. Nah, kegiatan kita, tugas kita kan sampai ini aja nih. Nah, Bapak Ibu kan belum praktek, ya belum ada ini, apa yang harus saya lampirkan. Boleh nanti Bapak Ibu cari di Google aja, misalnya Google foto orang lagi diskusi. Nah, tempel aja di sini, bukti kegiatan evaluasi, tulis judulnya, bukti kegiatan evaluasi internal misalnya. Untuk tugas ini. Tapi kalau untuk tugasnya nanti OJT ya beda lagi, itu dari hasil praktek ya. Itu ya. Jadi intinya adalah dalam penyusunan manual SCPH ini ya, ada manualnya tadi sampai lampiran sampai halaman ini sampai ini dikatakan sampai di sini manual ini bisa dibaca ya. Nanti untuk pengisian bawahnya ini ya cek lagi manualnya. Nah, untuk implementasinya, bukti-buktinya inilah dari lampiran 1 sampai lampiran 22 sebetulnya ya, yang harus diisi Bapak Ibu untuk melengkapinya. Nanti kalau sudah lengkap semuanya, baru nanti di submit di Si Halal ya, untuk pengajuan Si Halal. Sebetulnya seperti itu. Nah,
Ya, tadi bukti-bukti terkait lampiran 1, 2, dan 3 yang saya sampaikan itu nanti butuh butuh di apa, dibuat poster, ditempel itu, karena dicek pada saat audit itu. Ya, begitu. Nah, ini kan manual SCPH yang template ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu itu sebelum ada si halal ya ya, jadi memang harus upload ini, template ini harus dikerjakan manual memang. Makanya Bapak Ibu tetap harus terinfo gimana sebetulnya penyusunan manual SCPH ini secara manual. Ya, beginilah caranya. Namun memang nanti mungkin pada saat Bapak Ibu bantu pelaku usaha pengajuan halal di si halal ya, Bapak Ibu hanya perlu input, nanti tinggal download gitu, download aja manualnya, jadi itu manualnya. Nah, tapi itu kelemahannya adalah ada beberapa bagian yang memang tidak tercover di situ. Nah, kalau di secara template ini kan tercover semua karena diisi manual ya, begitu. Iya, itu saja Bapak Ibu. Silahkan, ada sisa waktu. Bapak Ibu boleh sambil mengerjakan, pun juga ada yang sambil mengerjakan, nggak apa-apa. Bagus ya. Silakan. Nah, kalau ada pertanyaan boleh, saya masih di sini, ditanyakan. Silakan sambil dikerjakan. Maaf Bu, tadi untuk di kolom di bawah nama usaha atau perusahaan itu Nah, ini ya foto Ibu ya. boleh foto, boleh inisial, terserah, yang penting jangan kosongan lah, diisi lah. Boleh. Baik. Iya. Terima kasih. Tapi kalau nanti untuk tugas berikutnya, tugas kan Bapak Ibu ada OJT nanti ya, itu tanda tangan basah ya, asli. Kalau tugas ini mah boleh. Ya. Silakan Pak Karim. Ya Bu, mau saya tanyakan Bu mengenai yang lampiran-lampiran Bu. Oh, lampiran ya. Ya Bu, di sini kan ada lampiran-lampiran itu mengenai Ya, nih. yang 18 form penanganan produk yang tidak sesuai kriteria Iya, halal nih, oke. 17. Ini Nih. maksudnya bagaimana Bu? Penanganan ini. Iya. Tapi di file saya ini nggak terlihat ya. Oke, nanti ini ada sesinya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan. Ada sesinya ya. Ini maksudnya nanti Bapak akan ketemu dengan form penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal ya. Ini ada pada sesi unit kompetensi yang keempat ya. Jadi Pak Karim, di perusahaan misalnya ya, perusahaan Bapak tadi memproduksi NaOH ya. Kira-kira dalam produksi NaOH itu ya Pak, menurut Bapak produk gagalnya seperti apa? Misalnya nih, contohkan, kalau Bapak ini ya tahu ya, apa nih produk gagalnya? Misalnya produk gagal diproduksi, kenapa, penyebabnya apa? Nah, itu diisi, nanti ada formnya Pak. Nanti di situ dijelaskan. Berarti nama produknya tadi NaOH cair ya, cair misalnya ya. Penyebabnya apa nih kegagalannya? Nah, dianalisa tuh penyebab kegagalannya, kapan dilakukan gitu. Jadi maksudnya adalah form ini menyampaikan terkait usaha dari pelaku usaha untuk menangani produk yang tidak sesuai kriteria halal. Nah, misalnya produksi ayam goreng. Oh, ternyata ayam gorengnya diproduksi dari ayam yang mati karena direndam air panas, bukan proses penyembelihan. Berarti kan gimana caranya ayam gorengnya diapakan? Tetap dijual, tetap dimakan, atau dibuang. Nah, gitu maksudnya, Pak. Ya. Berarti kita cuma untuk tugas 1 ini melengkapi aja yang sudah ada ya, tidak sampai lampiran 22 ini ya Bu. Tidak, ini untuk Oke, tugas oke. 1. Tugas 1 sampai ini aja Pak, lampiran 3 saja. Tugas 1. Ya Bu, oke Bu, dipahami Bu. Mungkin Bu, Nanti ada kami juga mau sesinya. izin ya Bu. Bu, mungkin kami mau izinnya mau sholat dulu karena di sini di Kalimantan sudah waktu asar Bu. Jadi Oh kami iya, ingin sholat dulu. iya. Silahkan. Ya, Bu Ayu, silahkan Bu Ayu. Iya Bu, saya mau izin bertanya. Untuk pengisian tugas kan saya berdasarkan PT yang saya sedang kerja ini kan Bu. Iya, betul. Nah, ini saya itu jenis produk saya itu packaging food Bu. Jadi mika-mika seperti itu. Nah, di situ tuh kita ada banyak banget nama produknya Bu. Nah, sudah berarti ini kita isi merek produk ini saya semuanya saya kasih namanya atau bagaimana ya? 3 aja. Ibu ambil 3 produk. 3 saja. 3 saja Bu, 3 produk. Nah, packaging kan banyak misalnya ya. Ini kan kita belum masuk ke bagian daftar bahan dan daftar produk. Ya, nanti ada sesinya ya setelah saya.
Nanti Ibu ambil 3 saja. Untuk jenis produknya, untuk di sini mana nih? Nama merek produk. Berarti yang 3 itu kira packagingnya apa misalnya ya? Packaging apa Bu namanya Bu? Namanya ada Bu, ada Mika Brownie Small, ada Mika Donat, ada Mika telur kancing 10 seperti itu Bu. 3 aja. Ambil 3 saja, 3 ditulis di sini. Nah, 3 aja ya. Baik. Untuk jenis produknya Bapak Ibu cek nanti kemasan di KMA 748. Produk ya Bu. Ya, 7.1 plastik ya Bu. Nah, silakan dicek ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Maulana silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam. Bu Elia, untuk saya kan dari perusahaan logistik Bu ya. Ya. Kalau yang di pengisian di atas itu untuk alamat lokasinya itu gimana Bu ya? Kan soalnya kalau logistik itu kan kita banyak ya, ada banyak lokasi, Di sini fasilitas produksi, ya. Atau itu nggak fasilitas. perlu diisi Bu? Oke. Diisi banyak, jadi tempat fasilitas produksinya ini banyak titik maksud Bapak. Iya, karena kan kalau di logistik pengiriman barang itu kan banyak titik ya. Pengiriman dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Makassar, Jakarta ke Sulawesi atau Kalimantan misalnya. Karena kan prosesnya kan bukan satu titik seperti pabrik ya. Itu kan berarti Jakarta ke Surabaya ke Kalimantan itu kan tujuannya ya Pak, tujuan dikirimnya barangnya. Ya. Lokasi-lokasi hubnya juga ada di sana tuh. Oh gitu. Berarti nanti ya. Nah, Jadi kan kami ada ini perusahaan semacam produknya di mana? sales counter ada sendiri, nanti setelah itu diproses di hub itu kan ada sendiri. Nah, nanti itu di origin kan, anggaplah originnya di Jakarta misalnya begitu ya. Itu kan dari mulai proses penerimaan barang, sales counter, nanti di pick up masuk ke hub, di hub itu nanti diproses, masuk ke gateway, masuk ke pesawat terbang misalnya, ada yang berangkat ke Sulawesi, ada yang berangkat ke NTT misalnya, di sana kan juga ada hub kan juga. Ini kan banyak lokasi ya untuk proses itu. Itu ditulis apa Bu ya? Oke. Sebentar, ini saya juga takut salah sampaikan ini. Ini ada Bu Cahya di sini ya? Halo, iya Bu Elia. Boleh dibantu saya Bu, ini logistik Bu. Iya, gimana ya Bu? Ini Pak Maulana, ya. Oh iya, silakan Pak Maulana. Ya, di isian ini kan ada alamat fasilitas produksi Bu. Nah, Ya. itu kami isinya alamat yang mana Bu ya? Karena kan kami kan pasti kan banyak lokasi ya untuk dari mulai sales counter penerimaan nanti disortir di hub nanti di origin akan lari ke maskapai, maskapai akan masuk ke destinasi kan bisa di berbagai wilayah Indonesia begitu ya. Mungkin ada Oke. yang di sekitar Jawa, ada yang lari di luar Jawa dan seterusnya. Pak Maulana, maaf saya lupa. Bapak itunya apa ya? Usahanya? Distribusi Da- ya? Bapak yang dari Kalau di sini JNE distribusi ya? berarti. Iya betul Bu. Oh, yang dari JNE. Berarti distribusinya ini Pak, apa namanya? Eh fleet yard. Fleet yard itu maksudnya tempat. Jadi mulai gudang sampai kan berarti di gudang dulu kan Pak. Fasilitas produksi itu artinya dari awal itu kan barang datang dulu masuk ke gudangnya Bapak gitu kan. Terus nanti diangkut pakai armada-armada baik motor maupun mobil gitu kan Pak. Iya betul Bu. Berarti alamat fasilitas produksinya itu Pak. Jadi alamat perusahaan kalau jadi satu sama gudang sama fleet yardnya berarti sama ditulis sama. Tapi kalau alamat perusahaan misalnya kantor pusat Tiki di Tomang gitu, misalnya alamat perusahaannya di Tomang, terus ternyata tapi gudang dan fleet yardnya ada di Halim misalnya, berarti alamat fasilitas produksinya yang di Halim gitu. Nanti alamat perusahaannya ya alamat kantor gitu.
Oke, Begitu, jadi Pak. alamat fasilitasnya dipilih salah satu aja Bu ya. Karena kan banyak Iya, sebenarnya Jakarta aja kan iya, kami tersebar banyak ya. Ada banyak betul, titik ya bisa bisa sampai betul. ratusan ya. Iya, betul. Untuk tugas ini dipilih aja salah satu, Bapak, gitu. Nanti kalau waktu OJT tetap nggak apa-apa salah satu, tapi misalnya Bapak nanti uji kom, misalnya ikut uji kom ya, itu nanti dijelaskan aja, ini banyak begitu. Tapi diambil Oke, sampel satu atau dua, gitu. Satu aja dulu gitu. Begitu, Bapak. oke Bu. Oke, terus untuk nama merek dan produknya apa Bu ya? Karena kan kalau kami kan produk kami kan bukan produknya berdasarkan SLA waktu ya. Nah, itu apakah Bapak seluruh kan JNE ya, berarti SLA? produknya ya Ya. JNE. Oh, jadi nama Merek perusahaan merek dimasukin aja begitu ya? Iya, merek produknya ya JNE karena Bapak kan jasa, jadi tidak punya produk produk berupa benda kan nggak punya. Ya, Tapi betul. jasa kurirnya gitu. Jadi produknya Bapak ya JNE Kurir gitu, misalnya gitu nama produk Bapak. Oke. Nah, kalau di bawahnya Bu, daerah pemasaran sama sistem pemasaran itu apa Bu ya? Karena kan kalau daerah pemasaran kan kami ya lokal dan internasional juga sih di bawahnya. Iya, berarti Apa ya harus dipilih eh, atau nggak perlu dipilih dipilih? dipilih kalau Bapak melayani pengiriman ke internasional juga berarti ya internasional dan internasional gitu. Provinsinya dicoret. Provinsinya eh, maksudnya gimana Bu ya kalau provinsi? Kak, maksudnya provinsi itu Bapak pemasarannya hanya di satu provinsi itu aja gitu. Tapi kan kalau JNE seluruh Indonesia ya berarti Ya, nasional. Nah, oke. internasionalnya kan Kalau juga untuk stok pemasaran ke luar juga negeri. ada yang retail. Bapak Oke. kan nggak jualan, berarti Bapak non retail. Retail Em, itu kayak Alfamart gitu, itu tuh retail Bapak. Berarti Bapak non retail. oh gitu. Jadi Ya, retail dicoret ya. iya, begitu. Nanti yang Oke. daerah pemasaran provinsi dicoret gitu. Oke, nah terus di bawah itu kan ada beberapa proses yang memang di luar distribusi, Bu ya. Iya. Nah itu eh, saya hapus saja semuanya atau gimana, Bu? Kan ada yang eh bahan, kemudian juga macam-macam iya. itu ya, tempat Iya. pengemasan gitu kan, penjualan, penyajian itu kan saya tidak ada itu. Iya, untuk yang itu dilanjut sama Bu Elia dulu ya Pak ya. Nanti kebetulan habis Bu Elia, habis break nanti ada sesi saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh dilanjut tanya ke saya ya Pak. Oke, siap. Makasih, Bu. Oke, sama-sama Pak. Ya, terima Terima kasih kasih Bu Bu Elia. Elia, terima kasih. Ya, Iya. jadi gitu ya Pak ya. Eh, jadi memang itu ya untuk titik ya apa? Sebetulnya sih sama aja ya kayak yang makanan minuman setiap outlet ya didaftarkan atau setiap titik itu didaftarkan. Namun memang untuk tugas ini ya satu aja, gak usah semua gitu ya. Tapi nanti untuk Ya. pengajuan halalnya ya semuanya ya Pak ya, seperti itu. Oke ya, untuk pengisiannya tadi yang bagian bawah-bawah itu dipilih aja Pak, yang sesuai yang berlaku saja di jasanya. Kalau yang nggak ada pengolahan, ya hapus, nggak ada penyajian dihapus, yang sesuai saja dipilih. Atau kalau ada Ya. yang tidak sesuai dan ternyata nggak ada nih, Bapak bisa tambahkan, boleh aja. Ya, oke. Siap. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya, silakan ya Bapak Ibu di tugasnya ya sambil dikerjakan. Ini barangkali saya stop dulu. Kemudian oh pertanyaan di kolom chat tidak ada ya. Oke, silakan saya sisa waktu 4 menit lagi ini. Kalau ada pertanyaan boleh, kalaupun tidak ada juga nggak apa-apa. Oh, masih ada. Bu Ratri silakan. Izin bertanya Bu, ini tugasnya individual ya Bu? Iya betul, individu. Lalu untuk deadline pengumpulannya kapan Bu? Pengumpulannya nanti Pak Osep saja yang infokan ya. Pak Osep ya, pengumpulan ya. Oke. Baik Ibu. Ya, ya. Sebentar tadi yang bertanya Bapak yang sebelumnya saya belum catat, Pak Maulana ya. Oh iya, Iya, betul, Bu. Maulana. Oke. Yang sebelum Pak Maulana siapa ya? Ada satu lagi. Ada. Tadi siapa? Nih biar masuk nih nilainya. Saya lupa catat. Ayu Bu, Ayu Krisdian. Ayu
Diana, Bu. Ayu, 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 ayu. Bentar. Tulisannya gimana? Oh, Kristiana. Oke. Saya Bu Mustafa, Bu. Pak Mustafa sudah, Mustafa. Kalau Karim Bu sudah masuk belum? Sudah Pak Karim udah masuk, udah sering bertanya ini. Boleh, silakan. Dalam bentuk file Apa gimana Bu Sally? untuk apa teman-teman itu melalui file aja. Tugasnya. Tugasnya ini nanti dikerjakan yang sesuai template. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu upload dalam file PDF di LMS ya, di sistem ya, di akun masing-masing di bagian tugas 1 ya. Bu, mohon maaf mau tanya lagi. Iya. Kan kebetulan ini saya kan bukan dari perusahaan ya, tapi dari kampus gitu ya. Ini Iya. nanti kalau misalnya pas OJT itu, apakah saya nanti mencari perusahaan atau bagaimana ya? Saya bingung. Bu Laila dari kampus. Laila, Di kantin, ya. di kantin Laila ya. Oh, Bu Laila. Di kantin aja, Bu. Kantin kan banyak tuh yang jualan. Ambil aja satu sampel, minta gitu. izin ke kantin. Misalnya ada yang jual bakso, oke, Bapak bakso dihalalin ya, gitu kan, simulasi nanti Ibu susun SCPH-nya dari warung bakso yang ada di kantin itu. Sebentar, ngapunten, kalau misalnya mau dihalalin kan berarti kan kalau yang saya praktekkan kan harus yang reguler. Iya, kalau bakso harus reguler. Reguler kan berarti kan harus yang besar kan, istilahnya kan bukan yang mikro ya. Mikro kecil juga ada yang reguler, tergantung produknya, Bu. Ada, Bu. Banyak. Gitu. Nggak harus yang besar, mikro kecil banyak yang reguler. Makanya lihat lagi produknya, apalagi tuh ya, produksinya, bahan-bahannya gitu. Ngapunten, kalau boleh tahu berarti batasannya gimana nih? Maksudnya apakah itu tergantung dari omsetnya atau bagaimana gitu? Jadi gini, untuk batasannya itu sebetulnya yang dibatasi itu adalah yang self declare. Kalau yang reguler tidak dibatasi gitu. Kalau misalnya warung bakso tadi dia mau pengajuan reguler diterima. Kalaupun ada misalnya nih usaha keripik-keripikan, kerupuk-kerupukan, mau pengajuan halal reguler ya diterima gitu. Tapi kalau dia mau self declare, nah itu yang perlu dilihat persyaratan self declare-nya dia masuk atau tidak. Ya salah satunya yang saya tahu ada ininya ya Bu, ada rujukannya sih, ada referensinya. Yang saya ingat untuk yang self declare itu adalah dia hanya boleh satu tempat fasilitas produksi, tidak boleh ada banyak cabang. Ternyata dia ada dapurnya di sini, terus dia tidak boleh punya outlet, terus menu-menunya juga sederhana gitu ya, nggak macam-macam gitu. Itulah beberapa. Oke, berarti intinya nanti ketika UJT saya harus cari istilahnya BU yang mau ngajukan reguler gitu ya. Iya betul, pengajuan reguler nggak apa-apa, mikro kecil nggak apa-apa. Itu yang jualan bakso itu masuk reguler kok Bu. Ada juga Pak, bahkan yang ini makanya saya sampaikan tadi, ini tergantung pelaku usaha. Ada juga yang ini yang kopi apa tuh? Kopi, penggiling kopi ya, yang usaha kopi bubuk, dia pengajuan reguler. Padahal kalau kita lihat ya, dia usahanya baru tapi dia mau yang reguler, itu juga nggak masalah karena dia pengen pengajuan reguler. Berarti memang ya, artinya mereka sudah siap dengan biaya dan lain-lain kan Iya, mereka. betul. Gitu. Ya. Untuk jenis produk cukup mengikuti KMA 944. Iya betul. Untuk jenis produk itu KMA 944 untuk yang makanan minuman, 748 untuk yang tidak makanan minuman. Tadi untuk yang jasa, untuk yang lain-lain selain makanan minuman gunakan 748. Gitu ya, Pak Yanuar ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Bu Amalia 13 semua lampiran diisi. Iya betul. Betul, untuk lampiran diisi semua, nanti dilihat kembali ya SCPH-nya.
Itu Izin ya. tanya Ibu Elia. Oh ya, silakan. Kalau misalnya usaha UMKM fried chicken itu yang sederhana itu ya, kalau misalkan menggunakan bumbu instan, misalnya marinasi pabrikan itu bisa masuk reguler ya, Bu? Atau bisa safe nuclear? Kalau fried chicken sederhana itu reguler sih harusnya ya Pak, kalau menurut saya, karena kan dia ayam itu Pak, kritis itu. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Musafak. Oke ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu ya, itu saja ya paparan materi dari saya, kemudian diskusi singkat kita ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan juga ini Bapak Ibu semua bisa nanti lulus, bisa jadi penyelih halal ya, sesuai dengan apa niatan ya Bapak Ibu masing-masing. Tentunya penyelih halal yang amanah ya, seperti itu, handal dan juga kompeten. Terima kasih banyak atas sesi ini, semuanya sudah berpartisipatif ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dari saya ya. Itu saja Bapak Ibu, untuk sesi ini saya serahkan ke Pak Osep ya selaku MOT. Silakan Pak Osep. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Elia yang sudah menyampaikan materi unit kompetensi yang pertama. Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 15.03. Kita istirahat dulu sebentar dan Bapak Ibu silakan untuk melakukan sholat asar dan kita akan bertemu lagi pukul 15.30. Bapak Ibu mohon nanti bisa di tepat waktu karena 15.30 kita akan masuk ke materi terakhir di hari kedua ini. Ya, Bapak Ibu selamat beristirahat, sholat asar dan ketemu lagi di pukul 15.30 Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.